Jadi sebenarnya kita ini tarik-tarikan ya. Kita ini sebenarnya tarik-tarikan dengan layar, dengan semua yang ada di dalam gadget gitu ya. Makanya saya pakai kata menyeret. Karena begini, kalau kita lihat dari judulnya saja, zaman dulu tantangannya tidak seperti zaman sekarang. Dulu untuk membuat keluarga menjadi hangat, menjadi guyup, itu tidak ada faktor lain yang bisa menjegal usaha sang orang tua menciptakan kehangatan. Tidak ada faktor lain yang menghalangi, membatasi, atau bahkan menarik si anak itu keluar dari circle keluarga. Dulu nggak ada, sekarang ada. Maka tantangannya menjadi beda. Jadi sekarang itu untuk menjadi keluarga hangat itu kita butuh usaha ekstra. Begitu kira-kira ya gambaran diskusi kita hari ini. Baik, saya ingin mulai dari sini dulu. Pasti di sini Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan surat At-Tahrim ayat 6 ini. Coba perhatikan ya ayat ini. Saya teringat wejangannya Bu Eli Risman waktu tahun 2014. Sama ini juga diberikan ketika lagi diskusi bareng-bareng, ada Kang Ferandi juga di situ. Bu Eli Risman itu bertanya, kenapa perintah Allah di surat At-Tahrim ayat 6 itu adalah pelihara atau jauhkan, sebutlah gitu ya, jauhkan keluarga dari api neraka. Kenapa bukan bimbinglah keluargamu menuju surga yang di bawahnya ada air mengalir, yang di sana banyak sekali kenikmatan yang bisa tersaji setiap kali kau minta apapun pasti akan diberikan gitu. Kenapa yang diberikan bukannya gambaran surga, tapi kok malah gambaran neraka? Nah itu waktu Bu Erisman bertanya gitu saya juga bingung ya. Waktu itu saya tahun 2014 itu sudah punya 3 anak. Nah waktu itu dibimbing sama Bu Erisman itu sampai tahun 2015. Di 2015 itu saya hamil anak keempat. Jadi kalau nggak salah ini saya agak lupa persisnya Bu Erisman waktu ngajak ngobrol itu di tahun 2014 apa di 2015 waktu saya lagi hamil anak keempat. Nah di situ ketika Bu Erisman mengajukan pertanyaan itu, terus terang saya ngerasa malu karena saya udah punya 3 anak, kok nggak tahu ya jawaban dari pertanyaannya Bu Eli Risman? Ya kenapa ya? Kok perintah di Al-Quran itu malah menjauhkan diri dari api neraka, bukannya membimbing ke surga? Bukankah kita akan lebih termotivasi ya kalau diceritain reward daripada kalau dibahas hukuman jika tidak melakukannya gitu. Di sisi lain, kalimat di ayat ini kesannya seperti menunjukkan bahwa eh, kita tuh memang lebih cenderung melakukan hal-hal yang buruk sehingga lebih rentan masuk neraka daripada kemungkinan untuk masuk surga. Nah, itu yang saya tangkap ya ketika Bu Alisman nanya gitu. Dan ketika saya tanyakan apakah memang kita tuh akan lebih lebih rentan masuk neraka ya Bu ya dibanding kesempatan kita masuk surga gitu. Terus Bu Alisman tuh mengatakan, "Iya, karena sebenarnya faktor yang membuat kita bisa masuk neraka kalau sudah kaitannya dengan keluarga itu jauh lebih banyak dan beragam. Sehingga untuk bertahan menjadi keluarga yang tracknya menuju surga, kita itu bisa menjadi keluarga yang terasing, gitu sebutannya Mbak Desmanto. Bahkan kan ada ayat, ada hadis yang juga mengatakan bahwa di akhir zaman itu orang yang memegang keimanan itu ya dianggap aneh dan terasing gitu dari lingkungannya. Ketika mendengar itu, terus bagaimana Bu Eli Risman selalu menjabarkan tentang apa saja hal-hal buruk yang terjadi di keluarga, di anak-anak yang terpapar adiksi dan sebagainya, kan jadi makin nyata ya buat saya yang ikut menyimak gitu. Oh iya ya bener ya banyak banget ya faktor di sekitar kita yang kalau kita tuh salah mempersepsinya, kita kira itu tidak bahaya, atau kita salah ngambil langkah, kita kira baik-baik saja, ternyata itu malah mengarah menuju neraka. Maka dari itu dari tahun 2014 2015 itu ya udah punya 3 anak ya dan mau punya anak keempat waktu itu. Jadinya lebih aware, lebih sadar apa ya tindakan-tindakan yang tanpa saya ngeh sebelumnya sebenarnya itu bukan on the track menuju surga tapi malah on the track menuju neraka. Saat itu tuh menjadi lebih aware, menjadi lebih apa ya, lebih peka dalam mengamati berbagai situasi yang terjadi di dalam keluarga gitu. Nah, dari situ terus kemudian masuk ke pengamatan terhadap fenomena keluarga di zaman sekarang. Coba ya, kalau kita lihat. Saya rasa ini situasi keluarga yang umum ada di sekitar kita. Mungkin keluarga kita juga begini misalnya ya. Di pagi hari semuanya sibuk dengan aktivitas dan urusannya masing-masing gitu ya. Misalnya ibu nyiapin masak sarapan, anak-anak siap sekolah, terus ayah mandi, pakai baju rapi dan sebagainya. Semuanya siap bekerja. Sekitar jam 6 sampai jam 7 masing-masing berangkat menuju urusannya masing-masing. Kalau ibu juga punya
aktivitas bekerja di luar rumah, mungkin ibu juga ikut berangkat, praktis rumah kosong misalnya, atau kalaupun ibu di rumah ya tetap aja ibu juga sibuk ya dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Pola seperti ini terjadi setiap hari. Semua orang pada dasarnya punya agenda dan kesibukannya masing-masing, yang mana agenda dan kesibukannya cenderung ditentukan oleh institusi di luar keluarga. Dari sini, ketika mereka kembali lagi ke rumah, pulang dari tempat institusinya masing-masing, ternyata kecenderungannya makin ke sini ya dibandingkan zaman dulu, makin ke sini, makin orang itu merasa membutuhkan me time dengan caranya masing-masing. Ayah mungkin ya selonjoran, apakah baca majalah kah, atau kemudian ya melakukan hal apapun lah, atau bahkan ada juga bapak yang me time-nya main game gitu ya di rumah. Terus anak juga sama me time, ibu juga ya mungkin kalau ibu masih harus beres-beres rumah dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah pola yang terjadi di pagi hari ternyata berulang di malam hari. Iya sih serumah, iya sih semua badannya ada di sini, tapi pikiran dan perasaannya tuh tidak saling terhubung satu sama lain. Karena dari pagi mereka sudah sibuk tersedot pikiran dan perasaannya oleh urusan institusi di luar rumah. Ketika kembali ke rumah, bawaan sikap bahwa kita sedang punya urusan masing-masing tetap terbawa, meskipun badannya sudah sama-sama berada di rumah, berkumpul bersama. Dan diamati lagi, kalaupun ternyata ada obrolan antara orang tuanya, obrolannya banyak seputar urusan teknis, mengurus rumah, gimana bayaran sekolah, apa cicilan yang harus dibayar, utang mana yang harus ditutup, keluarga mana yang harus diurus, dan lain sebagainya ya. Jadi semua hal terkait teknis yang memang masuknya dalam kategori urusan yang wajib diurus sama keluarga itu. Jarang terjadi deep talk, jarang jarang terjadi obrolan dari hati ke hati. Karena rasa lelah yang datang karena mengurus banyak hal di luar rumah, yang mana tadi terkait kehidupan di institusinya masing-masing, itu terbawa juga gitu ke rumah, namun rasa lelah itu tidak kemudian menjadi bahan obrolan harian. Yang ada adalah jadi bahan keluhan harian. Kan beda ya ngobrol sama ngeluh. Ini adalah situasi yang umum terjadi di banyak keluarga di Indonesia. Namun, ada banyak keluarga yang pola kehidupannya seperti tadi, sebenarnya mereka terjebak dalam pola kehidupan yang ditata dan dikelola berdasarkan tuntutan institusi dari luar rumah, atau bahkan kehidupan industri dari luar rumah. Kalau orang tua atau keluarga ini hidupnya di kota besar, maka kecenderungannya hidupnya industrial. Semuanya serba instan, serba cepat, padat, kadang tidak kenal waktu, bisa ngerjain tugas sampai malam banget atau kerja lembur dan sebagainya. Tapi ada pola yang mirip di keluarga-keluarga yang hidup dengan cara ini. Kalau kita sudah selesai bekerja, kata sang ayah ya, atau kata sang ibu, kita sudah menuntaskan jatah jam kerja kita sudah menyelesaikan tugas di kantor, anak sudah menyelesaikan tugas dari sekolah, terus rapor anak bagus, nilai ujian juga cukup bagus, suami juga lancar masuk kerja, nggak ada masalah, nggak ada kan, ada kejadian males sekolah gitu ya, atau dia tuh nggak semangat gitu di pelajaran-pelajaran tertentu, nggak ada tuh kejadian gitu misalnya ya. Kalau semua hal ini sudah terjadi, asumsi dasar yang berkembang di keluarga ini adalah, oh berarti keluarga kita baik-baik saja gitu. Itu asumsi dasarnya. Ketika semua hal ini sudah terjadi, oh baik, anak lancarnya, suami juga lancar kerjanya, saya juga ngurus rumah lancar-lancar aja gitu ya. Itu anggapan umum yang berkembang di masyarakat kita bahwa yang seperti itulah yang perlu dijadikan target. Oh, keluarga yang benar itu ya seperti ini gitu. Dan keluarga yang sudah berada di titik itu merasa everything is fine, dan itulah yang itulah hal terbaik paling jauh yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita. Itu umumnya. Namun ada juga loh kondisi keluarga yang berbeda. Saya sebutnya keluarga tercerai-berai gitu ya. Tidak harus terjadi perceraian, tidak harus, cuma maksudnya keluarganya terpisah-pisah. Bayangkan bahwa situasi ini juga umum ternyata terjadi di masyarakat kita. Banyak keluarga yang seperti ini. Ayahnya sibuk, dan kemudian kecenderungan kesibukannya yang sangat menyedot energinya itu akhirnya membuat dia menjadi dingin di rumah, dan kemudian sering juga menunjukkan ketidakpedulian dalam urusan di rumah maupun ke anak-anak. Ibunya, sang istri, kelelahan, jenuh menanggung semua amanah di rumah. Yang ada menumpahkan marah kepada semua yang ada di rumah. Oh, maaf,
saya salah ngetik, maksudnya semua yang ada di rumah, bukan yang ada di luar. Kemudian anak juga mulai stres dengan urusan sekolah, urusan tugas, dikasih target misalnya harus masuk sekolah favorit misalnya ya, atau dikasih target nilai ujian harus sekian. Bahkan seringkali juga mendengar konflik keluarga karena ayah yang sibuk, ibu yang kelelahan gitu ya. Dua orang yang benar-benar sedang merasa tertekan bertemu, nah akhirnya pecahlah gitu ya, menjadi konflik yang aku sudah berkorban begini, aku juga capek begini dan lain sebagainya. Overall ya dalam kehidupan keluarga ini secara garis besar semua orang itu hidup berkejar-kejaran karena dikejar-kejar dengan target dan tuntutan dari mana-mana dan hidupnya menjadi penuh dilema. Kan capek banget ya hidup seperti ini gitu ya. Dari gambaran dua keluarga tadi sebenarnya yang kita lihat ada satu kesamaan. Itu dua keluarga itu sebutlah dua titik ekstrim di sekitar di tengah antara dua titik ekstrim itu banyak tipe keluarga lainnya. Tapi bahkan ternyata di dua titik ekstrim keluarga itu juga dua-duanya itu gagal menciptakan kehangatan dan kedekatan. Bahkan termasuk keluarga yang tadi awal diceritakan. Sebenarnya mereka tidak hangat dan tidak dekat. Karena kesibukan mereka untuk mengikuti pola-pola yang didikte oleh bagaimana institusi dan industri mendikte ritme keluarga mereka. Ataupun cerita keluarga kedua yang mana sudah teraduk-aduk kehidupan mereka, udah jelimet gitu ya dengan berbagai macam konflik yang dipicu oleh berbagai hal, baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Sudah jelas ini terhambat untuk membangun kekompakan dan sinergi. Bagaimana sebuah keluarga bisa kompak dan sinergis? Kalau dekat aja enggak, kalau hangat aja susah, kalau ngumpul aja luar biasa sulitnya. Gimana bisa kompak dan sinergis? Kalau mau bicara kompak dan sinergis aja susah, mau gimana bicara misi keluarga? Kalau ada pertanyaan keluarga ini mau dibawa kemana? Ya orang bapaknya juga pusing mau dibawa kemana gitu ya. Kalaupun si bapaknya berhasil membayangkan sebuah misi ke depan, bagaimana dia bisa membawa keluarganya sebagai satu tim? Kan harus kompak dulu. Untuk bisa kompak, gimana bisa kompak kalau nggak pernah kumpul? Kalau tidak pernah tercipta kehangatan dan kedekatan. Gitu kan ya? Jadi ternyata bahkan keluarga yang kita kira harmonis dan baik-baik saja, di luar memang tampak harmonis dan baik-baik saja. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata banyak tuh orang tua walaupun tampaknya baik-baik saja, tidak ada konflik dengan anaknya, dia nggak tahu apa yang paling disukai anaknya. Dia nggak tahu kenapa anaknya punya sahabat dan sahabatnya tuh yang itu gitu ya. Apa sih yang paling ditakuti oleh anaknya? Anak juga nggak tahu apa sih sebenarnya perasaan si ibu terhadap anaknya, bersyukur atau nggak punya anak itu. Dan kalaupun bersyukur, apa sih bentuk syukurnya? Si anak nggak pernah dengar. Mungkin si anak cuma lebih sering mendengar instruksi atau teguran atau bahkan keluhan dari orang tuanya. Ayah juga mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh si ibu. Mungkin si ibu juga nggak ada kesempatan untuk bicara ke ayah. Bahkan secara keseluruhan keluarga ini kalau ditanya mau kemana sih keluarga kita, nggak tahu, semuanya nggak tahu, semuanya hanya doing what we do every day, udah gitu aja. Hari ini sekolah, hari ini kerja, ya udah besoknya begitu lagi. Cuma mengulang hari demi hari dalam rutinitas yang didikte oleh apa kata institusi dan industri di luar sana. Dan merely trying to survive gitu ya dari hari ke hari gitu. Sehingga jarang sekali terjadi pembicaraan yang mendalam tentang arah keluarga ke depan, prinsip keluarga ini tuh apa value yang diwariskan dari generasi ke generasi, apa nilai kebaikan yang merupakan tradisi atau bagian dari terah keluarga kita itu apa, terus bagaimana kita itu akan menjadi bermanfaat dan berkontribusi bagi umat. Wah itu tuh hilang gitu itu semua. Jangankan bicara masa depan, mau berkumpul dalam suasana hangat saja susah. Nah, itulah fenomenanya yang terjadi saat ini, baik di gambaran keluarga yang pertama maupun kedua, ataupun gambaran keluarga yang lebih berbeda lagi. Dan jadi lebih buruk situasinya sekarang. Ini saya bicara lebih buruk situasinya sekarang, karena bahkan ketika 10 tahun lalu dibimbing oleh Bu Eli Risman, dan saat itu sudah banyak anak yang menggunakan gadget, situasi 10 tahun lalu itu masih lebih mending daripada sekarang. Sekarang situasinya jauh lebih mengerikan gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu waktu awal menikah itu tahun 2006 dan di tahun itu ya belum zaman lah anak-anak itu pegang HP. Karena bahkan aplikasi Facebook masuk ke HP aja, HP smartphone maksudnya, kan tadinya hanya bisa dibuka di PC kan. Itu tahun 2009. Jadi di tahun itu orang-orang dewasa yang sudah mulai menggunakan smartphone itu baru bisa mengakses sosmed gitu. Dan kemudian dan kan sosmed pertama yang masuk itu bukan Facebook, kalau saya nggak salah ingat sih Twitter ya. Yang mana pengguna Twitter itu bukan anak remaja, itu orang-orang dewasa.
Lalu kemudian masuk ke Instagram. Nah, Instagram pun baru baru banyak digunakan oleh pengguna usia muda ketika harga harga smartphone itu lebih turun lagi gitu ya. Bisa didapat dengan harga murah. Jadi di zaman ini nih tahun 2024 kita bisa mendapati smartphone itu murah, terus akses internetnya makin kencang, aplikasinya makin banyak, aplikasi sosmednya makin mudah diakses oleh anak-anak. Buat anak-anak, semua aplikasi dan cara menggunakan HP itu semuanya user friendly, nggak usah diajarin apa-apa, simpan aja HP di depan anak ya. Seharian aja dia ulik, dia bisa semuanya, uninstall, install, updating, milih aplikasi, oh, dan lain sebagainya tuh. Dia bisa melakukan semua. Dan coba bayangkan bahwa kalau dibandingkan dengan kita dulu ya, ini foto yang bawah, anggaplah gambaran waktu kita kecil dulu gitu ya. Kita kecil dulu itu bermain di dunia nyata, bukan dunia imajiner, bukan dunia maya. Kita beneran memegang bendanya. Kita beneran menggunakan kaki kita untuk berlari. Kita beneran berkeringat. Kita beneran napas kita tuh sampai terengah-engah. Kita beneran tertawa. Kita beneran konflik fisik gitu ya. Terus kita beneran saling dukung sama teman-teman misalnya ketika main permainan-permainan berkelompok yang memang butuh kerjasama yang kuat. Memang beneran kita merasakan itu semua. Sampai titik tertentu ketika benar-benar udah lama mainnya, udah capek tenaganya, kita juga kelelahan. Kelelahan dengan perasaan bahagia. Karena semua sensasi yang terjadi di badan, di pikiran, di perasaan, semuanya itu bekerja dengan aktif. Itulah kita dulu. Kita tuh hidup hidup sehidup-hidupnya, senyata-nyatanya. Sehingga untuk menjadi hangat, kita tahu caranya. Karena setiap hari permainan kita sebagai anak-anak membuat kita berinteraksi dengan orang dan kita belajar bagaimana membangun relasi yang baik, bagaimana mengelola konflik yang terjadi. Sehingga buat kita menjadi guyub itu menjadi jauh lebih mudah. Bandingkan dengan anak-anak kita. Dari mereka brojol lahir saja, selain wajah orang tua mereka, benda pertama yang mereka tatap itu adalah kamera HP. Betul kan ya? Semua bayi baru lahir sekarang langsung difoto sama orang tuanya. Betul kan ya? Langsung diposting. Jadi pengalaman pertama anak bersosmed itu adalah usia 0 hari. Coba bayangkan, lewat sosmed orang tuanya. Tidak hanya itu, bahkan bayi baru lahir juga sekarang udah dibuatin akun sosmed. Dan setiap foto-fotonya diupload ke situ. Betul. Bayangkan kehidupan seorang anak yang dia tahu adalah hidup saya akan selalu dipantau oleh netizen setiap hari. Hidup saya adalah apa yang saya tampilkan dalam etalase sosmed. Maka saya jangan malu-maluin, maka saya harus cantik, maka saya itu harus sesuai dengan bagaimana gestur yang paling disukai, yang kalau orang lihat itu seperti clickbait gitu ya, oh ini anak lucu banget, langsung diklik, terus reelsnya ditonton sekian lama, akhirnya follower bertambah, engagement meningkat dan sebagainya. Hidup menjadi sedemikian palsu sehingga si anak tidak tahu apa rasanya berteman, sebenar-benarnya berteman. Yang mereka tahu adalah kalau saya mau berteman, saya juga harus pakai HP. Karena teman saya juga pakai HP. Dan saya akan dianggap aneh dan terkucilkan kalau saya tidak pakai HP. Sehingga kalau kita dulu waktu kecil kita bermain, ngumpul bersama teman-teman, ya kita main bareng, ya kita ngobrol, ya kita ketawa bareng. Tapi kalau anak-anak sekarang ngumpul, anak-anak yang ngumpul sampai pegang HP masing-masing dan mereka playing together gitu ya. Playing together zaman kita dulu adalah mainnya tuh memang rame-rame gitu ya. Tapi kalau playing together zaman sekarang artinya mabar alias buka game bareng-bareng dan semua tuh ya role playing games bareng-bareng gitu. Sedih sekali kan. Duduk bersebelahan sama-sama pegang HP, tapi bahkan pikiran dan hati mereka tuh tidak terhubung. Mereka terkoneksi dengan sebuah koneksi yang sebenarnya membuat mereka makin terpisah gitu ya. Jadi hidupnya tuh makin berjarak dan anak-anak makin egois. Anak-anak yang tumbuh seperti ini di tengah keluarga mereka, antara mereka dengan orang tuanya itu ada HP. Itu oleh karenanya kita jadi nggak aneh gitu melihat situasi anak tuh tantrum gitu ya kalau HP-nya diambil, atau situasi kumpul Idul Fitri orang tuanya pada saling ngobrol dengan kakek nenek paman bibi gitu ya, pada ngobrolin keluarga, anak-anaknya berderet semuanya di seperti persis di foto ini, semuanya pegang HP. Kalaupun ada anak yang tidak terbiasa pegang HP, kan dia juga penasaran ya. Habis mau ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama anak yang mana? Masa saya ngobrol sama orang tua? Kan gak nyambung. Tapi semua anak pegang HP. Itu makanya ya, bahkan di tahun 2014 itu aja, Bu Elirsman tuh pernah membuat sebuah video yang saat itu dipublikasikannya menjelang Idul Fitri. Kalimatnya adalah begini, kalimat permintaan Bu Elirsman. Jaga anak-anakmu ketika kumpul keluarga Idul Fitri.
Karena besar kemungkinan mereka akan pulang membawa sebuah konten baru di pikirannya yang tidak jarang itu adalah konten pornografi. Angka kecanduan pornografi itu meningkat setelah Lebaran. Aneh kan? Miris luar biasa, tapi itulah hasil penelitian Bu Eli Risman. Angka kecanduan pornografi itu meningkat setelah Lebaran. Jadi umum sekali terjadi, anak itu udah nggak lagi ngumpul sama keluarganya. Nggak seru ngumpul sama keluarga, ngapain? Akhirnya mereka misah sendiri, ngumpul di kamar. Zaman kita dulu, kalau kita lagi misah gitu ya, pas keluarga besar ngumpul, aduh nggak mudeng ini mereka ngobrolin apa ya? Misalnya ada urusan keluarga penting yang lagi dibahas, misalnya ada keluarga yang mau nikahan, kan tuh omongannya tidak dimengerti sama anak-anak ya. Anak-anak tuh, nah udah kita sini kita main di kamar aja yuk. Apa kadang main congklak gitu ya, atau main boneka, atau apalah gitu ya, atau ngobrol. Itu kita dulu gitu ya. Kalau anak sekarang enggak. Satu gadget, satu layar tonton bareng-bareng, reng gitu ya. Apa memang yang mereka lihat? Dan kecenderungannya yang paling seru, yang paling thrilling, yang paling menggugah sensasi, yang paling bikin deg-degan, itulah yang paling banyak diburu dan paling semangat untuk di-share kepada anggota keluarga yang lain. Apakah ini membuat kita jadi masih merasa aman ketika anak-anak itu terbiasa menggunakan gadget? Ternyata cara kita menggunakan HP dengan cara anak-anak menggunakan HP itu memang berbeda. Bagi anak-anak kita yang mana dari lahir mereka sudah lihat HP, artinya HP dipersepsi sebagai tools, benda, alat yang normal berada di tengah keluarga. Sementara kita, rata-rata dari kita pertama punya HP, itu kita sudah balik. Jadi kita sudah belajar baik, buruk, benar, salah, mana yang malu, mana yang enggak, mana aurat, mana enggak gitu ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Rata-rata dari kita punya HP itu kita sudah balik. Bahkan ada dari kita yang punya HP itu udah hasil nabung dari gaji pertama gitu ya. Tapi anak-anak kita tidak. Anak-anak kita tuh dari lahir sudah lihat HP. Dan saya bilang begini, anak pertama saya yang usia 17 tahun juga, waktu dia lahir kan sudah ada HP. Jadi dia sudah terbiasa melihat orang tuanya tuh kalau mau komunikasi pakai HP. Inilah yang membedakan cara pandang anak-anak kita dengan kita terhadap HP. Dan ini memperparah jarak antar anggota keluarga. Kita, orang tua, mempersepsi HP sebagai alat komunikasi dan produktivitas. Kita pakai untuk berkomunikasi, telepon, WhatsApp, dan untuk produktivitas. Urusan Zoom, urusan jual beli barang, gitu ya. Tapi anak-anak kita karena dari kecil sudah lihat HP dan menganggap itu sebagai benda yang normal, sementara HP ada di zaman mereka dari sejak mereka lahir itu sudah memuat unsur entertainment, harus ada unsur hiburannya. Jadi bagi mereka itu gadget itu adalah alat kesenangan pertama dan utama yang mereka kenal. Mereka sudah lebih dulu kenal kesenangan melalui HP dibandingkan alat permainan. Kalaupun di rumah kita tidak mengenalkan HP, tapi lingkungannya kan begitu ya. Begitu. Dan kemudian jadinya seiring bertumbuhnya anak-anak semakin besar, sudah mulai merasakan bosan karena melakukan rutinitas berulang-ulang kah? Atau menurut mereka nggak ada yang seru, akhirnya untuk membunuh kebosanan, mencari keseruan melalui HP. Itu menjadi pengalih dari rasa lelah dan mumet. Karena tiga hal ini saja, banyak orang tua yang menganggap bahwa kalau anak itu lagi pakai HP sebagai upaya dia beristirahat lah gitu ya, supaya nggak mumet abis dari sekolah ya, menyistirahat lah boleh lah ya main sejenak gitu. Anggapan orang tua ya udah nggak apa-apa lah pakai HP, kasihan udah seharian di luar rumah udah belajar gitu ya apa capek ya nggak apa-apa lah saya bolehin aja dia pakai HP gitu. Karena kita masih mengira ya ini cuma sekedar alat kesenangan aja, ini cuma supaya dia hilang rasa lelahnya, cuma gitu aja kok. Padahal ternyata sebenarnya lebih parah yang terjadi. Gadget itu adalah sumber kecanduan yang paling mudah diakses, otomatis juga menjadi paling toksik. Itu kayak kita tuh nyodorin narkoba ke anak kita. Kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau narkoba itu kan obat ya, dan ada unsur kimianya. Kita langsung bisa dengan logika paling paling simpel juga kita langsung dilihat memasukkan unsur kimia ke dalam badan dijamin ada reaksi gitu kan. Tapi kalau HP kan nggak ada yang masuk ke badan anak-anak kita gitu ya, maka kita tidak mempersepsi itu sebagai sumber adiksi yang berbahaya. Tapi sebenarnya efeknya ke otak anak kita kalau sudah kecanduan sama HP kan sama belum kecanduan oleh narkoba. Dan yang bilang begini bukan saya tapi Bu Ali Risman. Dan Bu Ali Risman mengatakan begitu juga dari hasil penelitian oleh para dokter ahli otak gitu. Dan kemudian yang paling mudah terlihat efek dari HP adalah terhalangnya komunikasi. Kalau orang tua mau memberikan arahan ke anak, anak tuh susah untuk paham. Jangankan paham, nyimak aja susah.
Sampai ada istilahnya di zaman ini TikTok brain. Karena kemampuan attention span mereka itu hanya ukuran detik, sejumlah detik di durasi videonya TikTok. Segitu. Ketika mereka itu cuma mampu memahami dan menyimak itu segitu pendeknya waktunya, tidak pernah ada proses untuk menyerap sesuatu secara mendalam, berpikir ulang, itu nggak pernah terjadi. Akhirnya informasi itu cuma cuma datang, 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 tapi nggak ada yang nempel, begitu kan? Dan kalau kita tanya semua guru di zaman sekarang, semua komentarnya akan sama, anak sekarang tuh susah konsentrasi, susah merhatiin, itu kata mereka. Dan jadinya ini juga buat anak sendiri menjadi penjegal kesempatan mereka untuk mendekat. Kalau anak ada masalah, mereka akan mikir berkali-kali untuk cerita ke orang tuanya. Pertama, karena mereka tidak tahu how to connect with my own parents. Karena nggak pernah terjadi obrolan. Kalau mau mulai obrolan mendalam, logika ini sudah sering terjadi obrolan dulu kan, baru bisa ngajak ngobrol mendalam. Dan dia merasa yang lebih sering ngobrol sama saya adalah teman-teman saya. Ya udah saya ngobrol sama teman saya. Terus teman saya mainnya di sosmed semua. Ya udah saya ngobrolnya di sosmed. Jadi zaman dulu kalau kita dimarahin orang tua misalnya ya, yang terjadi adalah kita masuk kamar, kita menangis, sedih, merasa kesel, tapi juga merasa bersalah. Besoknya udah lebih tenang, mungkin kita minta maaf sama orang tua. Besoknya kita reconnect lagi sama orang tua kita, gitu kan? Anak zaman sekarang dimarahin sama orang tuanya, dia masuk kamar, ambil HP, posting di IG story, posting di sosmed gitu, mak gua gini 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 gini. Terus lagi itu apa coba komentar yang datang? Oh iya tuh orang tuamu toksik banget ya. Iya capek tuh jadi anaknya dari ibuku tuh. Ini pokoknya toxic family banget lah, aku butuh healing. Iya loh, healing aja cepat daripada kamu keburu burnout. Iya, semua istilah psikologis itu sekarang begitu mudah tertempel gitu ya pada kondisi anak-anak. Dan kalau kita amati bagaimana anak-anak itu jadi cenderung sulit untuk dekat sama orang tuanya, itu ternyata efeknya tuh banyak gitu. Dan ternyata dimulai dari hal-hal sederhana, kejadian-kejadian sederhana seperti kita ini. Coba bayangkan, semua yang tadi saya ceritakan ini kan real ya, nyata kan ya, terjadi di sekitar kita. Dan itu harus jadi perhatian kita. Dan oleh karenanya penting sekali buat kita, yuk kita ciptakan momen-momen seperti ini. Kita tuh bisa ngumpul bareng, ngobrol gitu ya. Kalau misalnya digambarin masih kelihatan ada yang pegang HP, ya, itulah sulitnya di keluarga kita sekarang gitu. Keluarga zaman ini ya tetap aja HP itu seperti benda yang wajar untuk dipegang gitu ya. Tapi tetap ada ikhtiar dan niat sekalipun gitu ya, itu tetap harus ada usaha ekstra untuk bisa ngumpulin semua bareng-bareng. Coba seberapa seberapa sering para ayah ya menatap istrinya mendalam dengan penuh rasa cinta. Seberapa sering sang ibu menatap anaknya dengan penuh rasa syukur dan merasakan sang anak sebagai kurota ayun. Seberapa sering sang anak menatap orang tuanya sedang ngobrol dengan harmonis dan hangat dan penuh cinta. Lalu si anak merasa bersyukur bahwa orang tua saya rukun. Seberapa sering kita semua ngumpul bareng-bareng, terus menatap sambil saling tersenyum, terus berbicara hal-hal yang indah tentang keluarga. Seberapa sering anak-anak kita itu mendengar cerita dari ayahnya, cerita masa kecil ibunya, cerita tentang kakek neneknya. Seberapa sering kita itu mengalami pengalaman bersama-sama dan mengalaminya 100% dengan penuh penghayatan dan rasa syukur. Seberapa sering? Bahkan di zaman sekarang, kalau kita mau memulainya, memulainya juga bingung gimana mulainya ya, pasti canggung, ngobrol kayak gitu nggak pernah gitu ya. Padahal di tengah kebingungannya kita untuk memulai momentum seperti ini, anak kita itu diseret oleh zaman ini dengan gadget, dengan sosial media, dengan semua influence yang datang dari dunia maya yang semakin menyeret mereka dari dunia nyata dan mereka semakin terserap ke dunia maya. Kita itu harus lebih seru daripada gadget. Dulu Bu Septi Penny itu pernah bertanya pada anaknya, ya Mas Elan. Kebetulan nama anaknya sama dengan anak saya, tapi kalau anak saya Elan itu perempuan, kalau anaknya Bu Septi Elan itu laki-laki. Waktu Mas Elan itu masih usia, kalau saya nggak salah sih belum balik ya, pernah ditanya sama Bu Septi, kenapa sih kalau anak-anak itu pada suka main game gitu ya? Terus kalau nggak salah Mas Elan tuh jawab gini, soalnya game itu seru, sementara orang tua itu tidak seru. Soalnya game itu kalau kita gagal, maka kita diminta coba lagi, kamu hebat, ayo lanjutkan. Sementara kalau orang tua melihat kita gagal, kamu tuh gimana sih, masa gini aja nggak bisa? Gitu. Ya wajar kan kalau baliknya lagi ke HP atau ke gadget atau ke game gitu ya. Bu Septi cerita itu dan ketika saya dengar Bu Septi cerita begitu saya mikir ya benar juga ya orang tua itu suka kalah seru gitu, seringnya kalah seru.
Jadi ternyata untuk kita menciptakan sesuatu kehangatan di rumah, keseruan di rumah, sekarang itu kita butuh alat bantu, dan alat bantunya ya jangan layar. Saya sering mendengar gitu ya dari obrolan, bahkan termasuk dari teman-teman saya sendiri ada yang seperti ini, bahwa we time-nya keluarganya atau we time-nya sang ayah dengan sang anak ada dengan main game bersama. Kalau main game bersama, gimana sih ayah bisa connect ke anaknya? Yang ada ayahnya connect-nya ke laptop, dan si anak juga connect ke laptop. Dan somehow mereka merasa ketika mereka sudah sampai ke level berapa, terus mereka senang ya gitu ya. Tapi sebenarnya kan mereka tuh achievement mereka apa sih? Achievement mereka adalah naik level game. Apakah mereka naik ke level kedekatan? Apakah kehangatan di antara mereka itu bertambah kuat? Kan enggak, begitu ya. Maka dari itu wajar sekali kalau di zaman ini kita butuh usaha ekstra untuk menciptakan kehangatan, untuk menciptakan kedekatan, untuk menciptakan keseruan, supaya anak itu tidak lagi terseret oleh zaman ini, dan kita juga bisa konsentrasi untuk menciptakan kehangatan tadi tanpa perlu banyak resistensi dari siapapun. Wajar kalau kita itu membutuhkan alat bantu. Nah, untuk itu, kalau ini inspirasinya nih dari Teh Rifa nih, dari isinya Kang Fer. Sebenarnya ada yang namanya solusi jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang, gitu ya. Saya pinjam kalimatnya ya, Teh Rifa ya. Kalau saya, karena sudah 18 tahun berkeluarga, otomatis ragam cerita keluarga, keluhan, curhat yang saya dengar, ya sudah banyak gitu. Karena dari dulu, dari sejak pertama menikah, kami sudah sering jadi tempat curhat keluarga. Maka sering sekali kami memberikan solusi-solusi yang straight to the core gitu ya, pada intinya inti gitu. Dan kalau emang perlu hijrah ya hijrah, kalau perlu resign ya resign. Buat kami merasa tidak ragu untuk bilang begitu kalau memang itu yang paling dibutuhkan oleh keluarga ini. Karena itu tadi balik lagi surat At-Tahrim ayat 6. Pertaruhannya adalah kalau keluarga kita tidak dibimbing dengan benar ya keluarga kita masuk neraka. Pertaruhannya terlalu besar kalau hanya pakai hitung-hitungan dunia gitu. Nah, itu kalau itu solusi jangka panjangnya. Aduh, teh berat atuh teh, masa harus resign sekarang? Ya kumaha, ya kumaha. Ya sudah, kalau gitu solusi jangka menengah dulu atuh kalau gitu. Gimana kalau diatur dulu kerjanya, apakah pilih yang dekat kah atau sekolah anak ya diatur-atur? Bukankah lebih mudah ya mengatur anak sekolah di mana daripada suami kerja di mana gitu ya? Aduh, tapi itu juga kan, ini kan anak sekolahnya tuh sekolah favorit, tapi iya sih jauh, butuh waktu untuk nganternya, tapi iya sih tuntutannya banyak dan sebagainya. Aduh, 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 ya oke lah. Kalau masih banyak excuse-nya, masih banyak beratnya, wes kalau gitu jangka pendek dulu, tuh ya. Jangka pendeknya itu oke sesederhana hal yang bisa kita lakukan saat ini juga, hari ini juga, malam ini juga, besok pagi gitu ya bisa dilakukan. Yaitu ciptakan momen kumpul bareng. Itu kan simpel ya, Mang. Aslinya juga kita badan-badannya udah sama-sama di rumah kok. Mau tinggal ngumpul bareng, jangan hidup sendiri-sendiri. Dan untuk bisa menciptakannya mungkin akan lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Kalau dipancing dengan sesuatu yang seru. Makanya eh, sifatnya kumpul bareng dan bermain itu mengakselerasi terjadinya kehangatan. Saya masih ingat sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang peserta acara Board Game Land yang diadakan oleh Bu Septi. Jadi waktu Bu Septi dan Pak Dodik itu menikahkan putrinya yang pertama, nah Mbak Enes ya, waktu itu acaranya tuh sesudah acara Board Game Land. Jadi dibahas tentang aneka ragam macam permainan tanpa layar gitu. Dan salah seorang peserta, beliau itu, oh malah bukan salah seorang peserta, maaf, salah seorang pembicara. Nah, beliau itu yang yang memperkenalkan beberapa board game dari luar negeri ke Indonesia. Beliau bilang begini, pertama kali saya kenal dengan pola permainan tanpa layar, baik itu board game ataupun card game, itu waktu di luar negeri, karena di Indonesia itu jarang. Kodarullah beliau itu pernah kuliah di luar negeri dan tinggal di sebuah rumah eh, penduduk asli sana gitu ya. Dia numpang tinggal di situ. Ternyata ada kebiasaan mereka itu bermain permainan kayak kayak kartu tapi juga mereka ada tambahannya lah, selain kartu saya lupa persisnya apa. Terus udah gitu beliau bilang gini, itulah satu-satunya momen di mana saya melihat seorang anak bisa bilang ke bapaknya, weh bapak kalah gitu. Terus udah gitu si ibu bisa bilang ke bapaknya, oh iya bapak ini aneh banget, masa gini sih gitu. Komentar gitu gitu. Terus si bapaknya bisa dengan senang gitu mengalahkan istrinya gitu misalnya, atau sang anak ngalahin ibunya gitu. Dan itu tuh menjadi sesuatu yang seru dan semua tuh ketawa-ketawa gitu. Kata si orang ini, kata si pembicara ini, somehow saat itu ya semua orang itu spontan menjadi dirinya dan situasi rumah itu begitu cair gitu. Karena semua orang itu bisa bebas merasakan senang, termasuk kalau mau ngetawain, mau apapun jadi apa sangat playful jadinya keluarganya gitu. Dan menurut dia banyak konflik keluarga saat itu mulai terurai justru karena terjadi kehangatan yang spontan
muncul karena diawali dengan permainan bersama tanpa layar. Itu bukan testimoni saya, itu testimoni Richard. Jadi dari situ saya mengambil 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 kesimpulan, oh memang benar kita perlu benar. Kita perlu usaha ekstra yang dengan usaha ekstra itulah situasi jangka pendek ini bisa kita ciptakan setiap hari. Ya kalaupun nggak setiap hari, seminggu sekali atuh gitu ya, supaya itu memudahkan kita membentuk kehangatan, membentuk kedekatan, sehingga bisa kompak, sinergis. Nanti kita mengenali misi keluarga yang akan Allah berikan pada keluarga kita, maka semua proses keluarga ini menjadi menuju trek surga. Karena kita harus masuk surga. Namanya menghindari neraka, ya artinya masuk surga. Karena nggak bisa menghindari neraka, tapi kita nggak masuk surga. Maka satu-satunya cara supaya kita selaras dengan surat At-Tahrim ayat 6 adalah kita harus masuk surga. Dan kita harus mau mengusahakan berbagai usaha ekstra untuk akhirnya kita menciptakan kehangatan, kedekatan di tengah keluarga kita, supaya kita kompak dan sinergis. Harapan saya nanti setiap orang di keluarga akhirnya terhubung kembali. Lalu sembuh lagi semua luka-luka dalam relasinya, lalu hangat lagi dan dekat lagi dan tercipta hubungan saling percaya yang menguatkan dan saling dukung. Sehingga kalau orang sudah saling percaya dan saling dukung, istri bisa menjadi makmum yang kuat terhadap suaminya. Suami bisa menjadi imam yang kuat untuk menyelamatkan keluarganya. Anak bisa menjadi anggota tim yang sangat powerful dan sangat sinergis dengan orang tuanya. Akhirnya satu keluarga ini semuanya align together untuk menuju misi bersama yang dengan itu jelas arahnya menuju surga. Karena menuju surga itu tidak bisa diikhtiarkan sendiri, harus bareng-bareng. Demikian ya sharing dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini makin curious, makin penasaran gitu ya. Yuk mari kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan lagi kepada Kang Ferandi. Mangga Kang. Oh, terima kasih banyak sharingnya Teh Elma. Tadi pemaparan Teh Elma ya, mulai dari kondisi keluarga yang kalau dilihat sekilas mah kayaknya baik-baik saja. Tapi kok kalau kita perhatikan lebih dalam, kok ternyata masing-masing ya, fisiknya saja serumah, menikmati rumah yang sama. Cuma ya aktivitasnya sebenarnya masing-masing. Didikte aja, ibunya, ayahnya didikte pekerjaannya, ibunya juga pekerjaannya, anaknya ikut ritme sekolah. Di luar hal itu ya sebenarnya tidak ada kesamaan visi misi, masih jauh malah ya untuk visi misi ya. Eh, Ritmenya ya masih sekedar menuntaskan tugas-tugas yang ada, dan rasanya kalau diibaratkan makanan itu ya makanan yang hambar kayaknya rasanya ya. Terus habis itu nanti bagaimana Teh Elma memaparkan kondisi zaman sekarang yang anak-anak sejak kecil itu interaksinya lebih intens sama gadget. Yang kalau diibaratkan makanan itu tiap hari kayaknya makannya fast food terus. Snack-snack yang komposisinya itu nggak jelas itu apa apa bahasanya pun sulit untuk dibaca ya. Dan rasanya mungkin terasa enak ya, tapi kenyangnya enggak, nutrisinya enggak. Bahkan sampai akhirnya ya sekarang ini kalau soal makanan itu kan kita banyak sekali yang perutnya kenyang tapi malnutrisi. Itu pula anak-anak kita yang sekarang ini banyak sekali mengonsumsi gadget, eh, kepalanya sibuk, otaknya terus terstimulasi, tapi hatinya merasa kosong. Dan realita itu yang tadi di capture dengan sangat baik oleh Teh Elma, dan bagaimana tadi solusinya, solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan eh, ini saya ingin mohon izin pada teman-teman, saya bersama teman-teman ini membuat satu solusi, satu ya sebelum masuk ke Q&A, saya ingin memberikan satu solusi. Tadi saya memberikan solusi jangka panjang, pendek, dan menengah dan pendek. Solusi untuk jangka pendek, karena kami menyadari terkadang di keluarga itu begitu sulit untuk memulai pembicaraan yang hangat, karena
risiko untuk dikacangin oleh keluarga itu sangat besar, bahkan keluarga sendiri ya, oleh suami, oleh anak gitu. Jadi akhirnya terasa menakutkan untuk memulai pembicaraan yang hangat, bahkan bisa jadi bukan hanya dikacangin tapi malah jadi suasana takutnya malah menjadi lebih runyam. Makanya kami berusaha membuat satu alat yang memudahkan untuk memulai pembicaraan yang hangat. Ini share screen. Teriakan yel-yel keluarga sebelum. Suaranya muncul nggak? Belum lanjut bermain. Satu, dua, tiga. Ayah terlihat paling keren saat atau waktu pas manjat. Kalau kamu punya kekuatan super, kamu ingin punya kekuatan apa? Oh, punya kekuatan es. Oh, naik helikopter. Anak-anak berlayar di tangan ayah. Ayah. Waduh. Ini satu solusi yang bisa kami berikan, yaitu Family Talk, cara baru komunikasi di tengah keluarga yang ini harapannya menjadi solusi untuk menghangatkan keluarga. Secara umum di Family Talk ini kami akan mengajak ayah, ibu, dan anak-anak satu keluarga untuk melalui satu perjalanan, yaitu perjalanan menghangatkan keluarga. Di perjalanan ini, ayah ibu akan melalui beberapa pos. Posnya itu kami mewakilinya dengan set kartu, yaitu kartu yang pertama, ayo tebak, itu membuat anak merasa diperhatikan. Lalu yang kedua, ayo ngobrol, membantu supaya anak merasa dimengerti. Dan yang ketiga, ayo main, untuk membantu anak merasa bahwa dirinya berharga. Dan di setiap masing-masing pos itu, ayah ibu bisa saling memberikan sesama keluarga itu kupon-kupon hadiah yang kami rancang untuk menyenangkan hati setiap anggota keluarga. Hadu tahabu, saling memberi hadiah, maka akan saling mencintai. Quality time, dan itu semua harapannya akan bisa menghasilkan keluarga yang hangat, yang serumah, satu visi, satu misi, satu tujuan, hatinya berada dalam rongga dada yang berbeda, namun semuanya terpaut ke arah yang sama. Itulah yang kami berusaha ciptakan lewat permainan ini. Mari kita lihat lebih detail bagaimana setiap kartunya. Sebelum situ, alasan kami membuat Family Talk ini adalah ada dalam psikologi itu namanya teori attachment. Yang kalau dalam saya pribadi melihatnya, teori attachment ini menjelaskan ayat hikmah dari ayat Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Bahwa manusia itu diciptakan dari alaqah, dari sesuatu yang melekat. Kita membutuhkan melekat kepada sesuatu, yang utamanya kepada sesuatu itu membantu kita melekat kepada zat yang maha menciptakan kita semua. Saat kita di dalam janin, di dalam rahim,
janin melekat pada rahim. Nah, setelah lahir, bayi perlu melekat kepada ibunya. Saat balita intens sekali melekat kepada kedua orang tuanya. Lalu seiring tumbuh perjalanan kehidupan, kebutuhan untuk melekat itu terus ada, bahkan sampai hingga dewasa pun kebutuhan untuk melekat itu ada, sehingga akhirnya muncul tertarikan, kebutuhan untuk melekat dengan pasangan. Dan ternyata berbagai hasil riset menunjukkan bahwa ketika kita memenuhi kebutuhan untuk melekat pada siapapun, orang tua memenuhi kebutuhan untuk melekat pada anak terutamanya, itu ternyata hasilnya luar biasa. Dalam buku The Power of Showing Up, Daniel Siegel menyebutkan bahwa salah satu penentu utama keberhasilan anak dalam berbagai hal, itu dalam hal kebahagiaannya, perkembangan sosial dan emosional, dalam hal kepemimpinan, dalam hal pernikahan, hingga akademik dan karir. Jadi bisa dibilang dalam berbagai aspek kehidupan, faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah apakah anak mendapatkan rasa aman, yaitu secure attachment, kelekatan yang aman, dari setidaknya satu orang yang hadir bersamainya. Ketika anak dibersamai oleh satu orang dalam aktivitas apapun, itu adalah modal yang besar bagi sang anak untuk berhasil di masa depan. Jadi bisa diibaratkan ketika anak dibersamai oleh orang tua itu sedang menumbuhkan fondasi yang kokoh, sedang menumbuhkan akar yang kokoh ke dalam diri anak, sehingga akhirnya anak itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar yang akarnya menghujam jauh ke dalam tanah. Sehingga akhirnya ketika anak sudah besar kelak, akan ada banyak tantangan-tantangan yang ia hadapi, angin-angin akan sangat besar, akan ada banyak badai yang anak hadapi, anak akan mampu menghadapi semuanya dengan tetap berdiri tegak karena akarnya sudah menghujam kuat. Ada memori-memori kuat yang anak miliki bersama orang tuanya. Entah itu berjalan bersama orang tuanya sepulang sekolah, entah itu di malam hari orang tuanya membacakan buku bersama, entah itu sekeluarga ngobrol bareng-bareng pas lagi makan malam, atau pas weekend seperti sekarang, nanti malam orang tua bersama anak, ya kita lupakan sejenak segala macam urusan-urusan duniawi, tanggung jawab yang perlu kita lakukan besok, urusan sekolah, kerjaan di kantor, beres-beres rumah, kita lupakan sejenak, kita nikmati dulu kebersamaan kita bersama, yang ternyata hal itu akan sangat menentukan kebahagiaan anak di masa depan. Menentukan apakah anak mampu bersosialisasi dengan baik, bermasyarakat dengan baik, apakah anak mampu memiliki emosional yang stabil saat anak dewasa kelak, apakah anak mampu menjadi pemimpin yang mumpuni, apakah anak mampu menjadi pasangan yang baik, memiliki pernikahan yang sehat, secara akademik berhasil di sekolah, dan karirnya pun baik. Itu semua fondasinya dari kebersamaan dengan satu sosok saja. Apalagi kalau kedua orang tuanya bisa mendampingi dengan sangat baik, itu semua akan membuat anak menjadi pohon yang dapat berdiri kokoh hadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup. Dan dari situlah kami membuat permainan ini, yaitu kartu permainan untuk menghangatkan keluarga, permainan sederhana yang dengan visi besar untuk membuat anak-anak yang tangguh. Nah, kebersamaan dengan orang tua itu satu kebahagiaan, satu bekal luar biasa, satu warisan luar biasa
yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ini bisa dilihat ini boxnya Family Talk, di dalamnya ada 3 box kartu, ayo tebak, ayo ngobrol, ayo main, ada kupon hadiah, ada kartu terima kasih, dan juga nanti akan ada family eh, parental guidebooknya, bagaimana untuk menggunakan Family Talk. Mari kita lihat tiap box kartunya. Ayo tebak. Ayo tebak ini berisi 50 kartu yang tujuannya untuk membantu anak merasa diperhatikan, membantu anak paham bahwa ayah ibu benar-benar peduli tentang dirinya, dan membantu anak membantu orang tua menyadari seberapa mereka mengenali dunia. Kemudian terakhir, membantu orang tua memahami keunikan anak. Dan cara memainkannya di sini, orang tua akan bertanding, bersaing. Ayah akan melawan ibu untuk menebak pertanyaan-pertanyaan yang anak lontarkan. Contohnya seperti ini. Ini kartu ini akan dibacakan oleh anak. Anak akan bertanya, sebutkan 3 hal yang membuatku senang. Dan ayah dan ibu akan berusaha bersaing. Siapa, apakah ayah atau ibu yang bisa menjawab dengan benar. Dan anak yang akan menjadi jurinya. Apakah jawaban ayah yang benar atau jawaban ibu yang benar. Di sini juga orang tua menjadi semakin terdorong untuk, oh saya harus tahu berbagai hal mendalam tentang anak saya. Seperti saat aku marah, saat aku sedih, aku ingin ayah, ibu itu ngapain. Misalkan kalau anak lagi marah, ya ayah jangan ikutan marah dong, tenangin aku dong, seperti itu. Saat aku sedih, pengennya ibu tuh bukannya eh, apa sibuk ngapain, tapi ini temenin aku, peluk aku. Misalkan kata-kata seperti itu yang harapannya bisa terucapkan, bisa saling mengenal antara orang tua dan anak. Bahkan 5 nama teman di sekolah. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bullying. Dan bullying itu diantaranya dari eh, orang-orang yang berinteraksi dengan anak, diantara teman-temannya. Diantaranya teman-temannya. Dan kalau orang tua tidak kenal siapa teman-teman anak, bagaimana bisa orang tua mendeteksi? Gitu ya. Jadi harapannya kartu ini bisa mendeteksi berbagai macam permasalahan yang anak hadapi secara tidak langsung. Perlu kita menginterogasi, kamu dibully atau enggak, tapi tanya di mana nama temannya seperti itu. Dan hal-hal mendetail tentang uh, teman-teman anak juga ada banyak di dalam kartu ini. Cita-cita anak, hal apa yang paling anak sukai dari ayah, warna kesukaan. Masuk ini ya, siapa teman yang paling tidak anak sukai di sekolah dan mengapa. Itu kartu ini juga benar-benar ikhtiar kami untuk mencegah preventif bullying terjadi pada anak-anak kita. Lalu kartu yang kedua adalah Ayo Ngobrol, isinya sama 50 kartu. Yang tujuan dari kartu ini dibuat yaitu untuk membantu menciptakan rasa aman untuk saling bicara. Lalu yang kedua, membantu anak-anak memahami dan mengelola pengalaman emosional mereka. Jadi, membuat anak merasa didengarkan lebih dalam dan dihargai perasaan dan pendapatnya. Membantu anak memahami perspektif ayah ibu. Kedewasaan anak jadi diasah dengan kartu ini. Anak merasa dipahami oleh ayah ibunya, dan anak juga belajar memahami perspektif ayah ibunya dari berbagai hal. Dan yang kelima, membantu orang tua membagikan nilai hidup dan pengalaman yang akan berharga bagi anak. Dan hal ini yang agaknya tidak bisa gadget berikan. Gadget tidak ada nilai hidup di dalamnya. Nilai hidupnya sangat bias. Dan moralnya itu sangat kabur. Dan penting sekali bagi orang tua untuk bisa terus memberikan nilai hidup yang bisa anak pegang ketika anak sampai dewasa kelak. Bagaimana kartu Ayo Ngobrol ini? Kita lihat contohnya. Jadi di Ayo Ngobrol itu ada berbagai kartu. Isinya 50 kartu pertanyaan deep talk untuk seluruh keluarga. Ada kartu khusus tanya ayah, tanya ibu, tanya ayah
Ya, ibu tanya anak, tanya kartu ini yang jawab siapa, kartu ini yang jawab siapa. Contohnya dari ayah, apa yang membuat ayah bangga dari setiap anak ayah. Jadi bagi setiap anak itu satu hal yang sangat diidam-idamkan oleh hati setiap anak. Mengetahui apa yang membuat ayah bangga sama aku. Bahkan untuk mungkin kita ya orang dewasa yang ayahnya sudah meninggal, ketika kita tahu ayahku bangga karena aku melakukan apa, karena aku punya sifat apa, hal itu akhirnya menjadi nilai yang benar-benar dipegang oleh kita seumur hidup kita. Karena ketika kita tahu orang tua kita bangga akan sesuatu, kita nggak akan mau mengecewakannya. Dan nilai-nilai seperti itu yang ingin kami berikan dengan kartu Ayo Ngobrol ini. Apa doa yang ibu miliki untuk setiap anak ibu? Ketika anak tahu bahwa ibunya benar-benar memperhatikannya. Karena setiap ibu insya Allah selalu ada doa yang terucap setiap harinya. Dan ketika anak-anak tahu itu akan berkesan. Mungkin saat bermain, anak-anak ya biasa aja. Tapi kita nggak tahu momen-momen seperti apa yang nempel dalam diri anak. Mungkin ayah ibu juga bisa melihat ya, waktu kecil dulu, momen-momen seperti apa sih bersama orang tua yang ternyata nempel sampai sekarang. Momen-momen seperti itu yang ingin kami ciptakan lebih banyak di dalam keluarga. Dan juga ini, apa nasihat yang paling ayah dan ibu ingat dari kakek dan nenek? Warisan keluarga itu bukan hanya uang. Warisan keluarga yang sangat berharga itu nilai-nilai. Nilai-nilai yang diturunkan. Bisa jadi kakek nenek itu dapat nasihat itu dari buyut. Dan dari terus itu semua menjadi uh, warisan keluarga yang perlu kita lanjutkan pada anak cucu kita. Itu pula itu ya. Itu tanya ayah, tanya ibu, ada juga tanya anak. Menurutmu ayah terlihat paling keren membuat momen-momen positif semakin banyak di dalam keluarga. Membuat anak semakin menyadari, mengucapkan secara verbal apa hal-hal baik yang anak miliki di keluarga. Apa yang ibu pernah lakukan yang membuatmu merasa sangat sedih. Terkadang dalam interaksi kita sehari-hari, karena interaksinya sangat intens ya, jadi tidak ada niat buruk, tapi interaksinya sangat intens, terkadang menorehkan luka. Dan luka itu jangan sampai terpendam begitu lama. Begitu banyak sekarang ada banyak masalah di orang dewasa karena luka yang terjadi di waktu kecil yang tidak sempat teratasi, tidak sempat terbicarakan. Hingga akhirnya saat dewasa butuh ke psikolog, psikiater, bahkan bisa jadi membuat onar di masyarakat, itu semua karena luka di waktu kecil. Dan bagaimana caranya supaya itu bisa teratasi sedini mungkin. Luka itu yang tergores bisa terobati sebelum akhirnya menjadi borok. Yaitu dengan di sini pun ada arahannya. Setelah anak-anak bercerita, ibu memeluk dan meminta maaf pada anak tanpa perlu memberi alasan atau pembenaran mengapa ibu melakukan hal tersebut. Harapannya dengan begitu anak merasa didengarkan, lukanya disembuhkan. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan seru ya. Kalau kamu bisa punya kekuatan super, kamu ingin punya kekuatan apa? Kalau mendadak, nah ini tanya anak, ini juga termasuk pertanyaan untuk mendeteksi bullying. Kalau mendadak pesawat alien datang ke sekolah untuk menculik salah satu temanmu, siapa yang kamu relakan untuk mereka ambil? Mengapa? Kesannya kayak kejam banget ya, tapi sebenarnya di sini orang tua bisa mendeteksi ini kenapa sebenarnya anak saya nggak suka sama temennya yang ini, sehingga akhirnya orang tua bisa berstrategi bagaimana supaya interaksi di sekolah itu bisa menjadi lebih sehat. Lalu ayo main, yang terakhir ayo main, membuat anak merasa dicintai karena orang tua memberikan waktu yang berharga untuk bermain bersama tanpa gangguan. Mana bermain adalah bahasa cinta semua anak. Karena keluarga akan memasuki dunia anak yang penuh eksplorasi, membuat anak merasa memiliki orang tua yang seru, lebih seru daripada gadget. Karena kebutuhan attachment itu adalah kebutuhan yang sangat primal. Attachment sama gadget itu layaknya makanan
yang banyak micinnya, tapi nggak ada gizinya. Makin dimakan sebenarnya makin lapar, nggak makin kenyang. Sementara bersama orang tua sejam saja itu sudah sangat kenyang, mengenyangkan hati. Dan mencarikan suasana keluarga dan menghangatkan hubungan. Ini isinya permainan-permainan seru. 50 kartu bermain bersama dan aktivitas seru. Tadi sudah dilihat ada di videonya ya. Naik helikopter, ayah tunjukkan otot. Lalu eh, ini ada berbagai kartu yang bisa dilihat bersama. Kita sebagai orang dewasa masuk kembali ke dunia anak yang seru ya. Dan selama 3 hari ke depan sampai 1 Oktober ini kami sedang pre-order Family Talk. Sampai 1 Oktober itu harganya 139.000 dari harga asli 225.000. Harapannya ini jadi ikhtiar kita bersama untuk memulai menghangatkan keluarga yang akhirnya setelah bermain ini harapannya mengobrol bersama sekeluarga di rumah menjadi lebih mudah. Dan ini sebelum tanya jawab, ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang ini sebenarnya kartu ini adalah kartu yang ada di dalam setiap box Family Talk. Ada ucapan terima kasih, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada ayah bunda yang mengikuti webinar ini. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak anak-anak yang jiwanya tumbuh sehat dan kuat. Dan itu semua bisa dimulai dari anak yang menyadari betapa berharga dirinya, yang menyadari bahwa hidupnya sangat layak untuk ia perjuangkan. Terima kasih sudah bersedia hadir seutuhnya dalam kehidupan anak-anak ayah bunda. Dengan kehadiran ayah bunda, hati anak-anak ayah bunda akan merasa ayah ibuku ada untukku. Diriku ini pasti benar-benar berharga. Sekian dari saya. Mari kita masuk ke tanya jawab. Tadi mungkin ada banyak pertanyaan untuk Teh Elma ya. Kalau ke saya, ya Teh Elma, sumber ilmunya di sini. Kalau ke saya mah, saya lebar ke Teh Elma. Pak, silahkan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Ada yang mau open mic dulu, ya silahkan. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Misalnya ini wabarakatuh. ada kasus ini apa, Ustazah, ini ada luka pengasuhan, misalnya mereka apa faktor KDRT seperti itu dan sang anak menyaksikan semua kejadian-kejadian itu dan tersave, maksudnya masih di usia PAUD seperti itu, kira-kira terapi apa yang bisa kita lakukan ke anak tersebut? Iya, mungkin demikian. Terima kasih. Sebentar, konfirmasi dulu. Tadi anaknya usia berapa waktu menyaksikan KDRT? Usia PAUD 5 tahun. Dan Usia dia bisa detil menceritakan semua kejadian-kejadian itu dan sepertinya tersave gitu ya di alam bawah sadarnya. Bahkan ketika hanya misalnya melihat sinetron dengan judul misalnya perselingkuhan, dia tahu, oh ya seperti kasus adik saya begitu. Ya, terima kasih. Bentar, Bu. Ini masih satu keluarga dengan Ibu? Teman-teman. Oh, teman. Apakah sang orang tua yang melakukan KDRT itu Ibu kenal? Kenal. Oh, kenal. Berarti Ibu ada akses ya untuk berkomunikasi dengan mereka? Iya ada. Dan kebetulan mungkin salah satu murid dari siswa kami dan kami pernah misalnya ya memberikan misalnya untuk menggambarkan perasaannya dan gambar yang muncul seperti itu ada dia bersama ibunya dan ayahnya jauh seperti itu. Jadi sepertinya memang kayak terekam sekali di alam bawah sadarnya. Sekarang anaknya Kadang usia saya berapa? cuma berpikir gini, Coach. Ketika misalnya kami bermain Family Serikat itu, saya bisa bayangkan kata-kata apa atau kalimat apa yang keluar itu sebenarnya luka-luka semua. Gimana? Ya. Berarti Ibu duluan tahu masalah KDRT ini dari si anak ya? Bukan dari orang tuanya ya? Oh, dari orang tua, dari orang tua. Oh, justru dari orang tuanya dulu. Jadi orang Iya, tuanya udah duluan cerita ke Ibu? iya, dan saya melihat sangat berefek ke anak tersebut. Jadi, maksudnya tindakan apa begitu yang saya bisa lakukan supaya ini tidak tersave di alam bawah sadarnya dan menjadi luka pengasuhan seperti itu. Ya, sekarang anaknya usia berapa, Bu? SD kelas 1.
sudah SD masuk kelas SD. 1 dan dia Hmm. mengalami kejadian menyaksikan KDRT itu dari usia 5 tahun. Keluarganya ini Eh, masih bersama, Bu? Tidak bercerai masih, berai. tapi dalam relasi seperti itu, toksik, pertengkaran dan sebagainya. Oke, ya, ya, ya. Mhm. Ya, ini adalah situasi ekstrim dari situasi keluarga yang tidak hangat ya. Kalau judul kita hari ini menjadi keluarga hangat, ini keluarganya bukan lagi hangat, ini terbakar. Jadi ini situasi yang ibaratnya kalaulah kita gagal menciptakan kehangatan di keluarga, sebenarnya efeknya banyak. Ini tuh bisa digambarkan sebagai efek paling jauh banget gitu ya. Jadi terima kasih sekali Bu pertanyaannya. Jadi menyadarkan kita juga bahwa memang realitanya di kehidupan masyarakat itu ada situasi-situasi seperti ini. Pertama, karena yang bertanya adalah ibu, yang bertanya bukan orang tua dari sang anak, maka eh, tanggapan dari saya pertama adalah seberapa besar ibu mau berkorban energi, berkorban perasaan, dan berkorban waktu untuk membantu keluarga ini. Karena sebenarnya apapun solusi yang diberikan, karena saya adalah orang luar, ibu juga orang luar, tapi ibu yang kenal sama orang tuanya, dan saya bukan sedang berkomunikasi dengan orang tuanya, maka apapun tanggapan yang saya berikan itu hanya bisa berupa saran, gitu kan. Dan kalaupun saran ini ibu yang menyimak, berarti kan ibu yang akan menyampaikannya pada sang keluarga itu. Dan bagaimana keluarga itu akan memproses saran ini, itu akan sangat tergantung seberapa besar ibu mau bekerja keras dan berjuang, memperjuangkan supaya keluarga ini berubah. Karena begini, saat ini kan kita yang hadir di Zoom ini, kita situasinya mendapat privilege. Kita tidak sedang mengalami situasi itu. Kita bukan bagian dari keluarga itu, kita bukan saudara sang anak, kita juga bukan saudara sang orang tua. Maka kita di sini posisinya adalah penonton. Penonton itu bisa menyaksikan gambaran besar ceritanya, tapi tidak terpapar masalahnya. Jadi gitu kan, kalau penonton tuh kayak kita nonton adegan di TV, kita ngerti kok alur kejadiannya, oh iya gitu, ini penyebabnya, ini akibatnya, ini faktor yang mempengaruhi gitu ya. Itu bisa kebaca sama kita, karena kita penonton. Tapi orang yang mengalami di dalamnya itu tidak hanya mengalami saja, tidak hanya mengetahui apa penyebab dan apa akibatnya, tapi dia terpapar dengan seluruh dinamika emosi di dalamnya. Sehingga wajar sekali orang yang berada di dalam kubangan masalah itu jadi sulit untuk melakukan solusi apapun. Dia sebenarnya akan sangat terbantu dari sudut pandang orang lain yang bisa mengkonfirmasi mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau orang sudah berada di dalam kubangan masalah, kadang sudah bias lagi, udah nggak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu ya. Jadi pernyataan saya pertama, tanggapan saya pertama kepada ibu adalah ibu sendiri sebagai orang yang kenal sama orang tuanya, seberapa besar ibu mau berjuang untuk menyampaikan pesan kepada mereka dan memastikan pesan itu memang mereka laksanakan. Karena sekali lagi ibu adalah orang luar. Pasti kalau orang luar komentar, baik terdengar oleh sang ibu yang merupakan korban KDRT atau terdengar oleh sang ayah yang merupakan pelaku KDRT, pasti ibu dianggap sok tahu. Itu udah dijamin. Pasti ditolak, pasti dianggap ikut campur, pasti dianggap melewati batas. Oh, itu mau udah pasti. Jadi kalau kita sebagai orang luar mau melakukan perbaikan kepada sebuah keluarga, entitas, lembaga, atau apapun yang kita tahu ini sudah salah arah, dijamin pasti ditolak dulu. Pertanyaannya sesudah ditolak masih mau lanjut lagi atau tidak gitu. Karena apapun saran yang diberikan akan jadi percuma juga kalau memang kita yang sebagai penonton ini tidak ada yang melakukan tindakan nyata untuk membantu mereka. Tidak cukup hanya sekedar saya udah bantuin kok, saya udah ngasih tahu kok, saya udah ini, ya mereka aja yang nggak mau untuk melakukan. Ya namanya juga mereka lagi sedang berkembang dan masalah kayak orang tenggelam gitu ya. Jadi memang orang yang mau menolong orang yang tenggelamnya yang harus punya kerja keras lebih kuat daripada mereka yang sedang tenggelam. Sebenarnya begitu. Jadi itu tanggapan dari saya yang pertama, sekaligus ya berarti tantangan juga buat ibu ya. Karena qadarullah yang diberikan amanah untuk menyaksikan kejadian itu adalah ibu. Kedua, menurut hemat saya, mari kita lihat dulu dari sudut pandang Islam. Sebenarnya kalau kita lihat di sudut pandang Islam kan, pertama perempuan itu statusnya selalu dalam perwalian. Nah, tugas wali adalah selalu melindungi sang laki-laki. Sebenarnya ketika seorang istri itu dizolimi oleh laki-laki, oleh suaminya, suaminya ini kan menerima perwalian dari ayahnya. Dalam Islam masih boleh sang ayah itu mendatangi keluarga anaknya dan bertanya pada si menantunya, kenapa kamu perlakukan anak saya yang perempuan seperti ini? Kenapa coba sang ayah itu berhak ngomong gitu? Karena perwaliannya pindah dari ayah kepada sang laki-laki. Jadi dalam sebuah kejadian
penzoliman lah gitu ya oleh sang wali kepada orang yang masuk dalam perwaliannya, maka adalah tugas wali sebelumnya untuk bertanya. Karena kan sebenarnya ini tuh kayak delegasi tugas ya. Asalnya tugas menjaga sang perempuan ini adalah tugas sang ayah. Ketika si perempuan ini menikah, tugas menjaganya pindah ke si laki-laki. Si laki-laki yang jadi suaminya. Dan laki-laki yang jadi suaminya ini ternyata bukan menjaganya, malah menyiksanya. Maka wajar banget kan penjaga sebelumnya itu bertanya, loh kok bukannya dijagain sih? Kok malah disiksa? Gimana sih kamu tuh kerjaku nggak benar? Nah gitu kan ya. Kan logis begitu ya, kayak orang shift-shiftan di rumah sakit misalnya perawat A sama perawat B, perawat A dari pagi sampai sore, perawat B dari sore sampai pagi gitu ya. Terus si perawat B yang menerima delegasi tugas dari perawat A, dia ngerjainnya nggak benar, si pasien meninggal misalnya gitu ya. Atau pasiennya tambah parah lah, jangan sebut meninggal. Pasien tambah parah karena kesalahan dia. Wajar kan kalau si perawat A nanya, gimana sih kan saya ini titip tugas ke kamu, kamu kerja nggak benar. Saya udah kerja benar loh. Saya berikan ke kamu, pasien ini kondisinya membaik. Kenapa sekarang malah jadi buruk? Gitu ya. Jadi, kalau kita melihat ada kejadian KDRT seperti ini, pihak yang harus pertama dikontak dulu adalah wali sebelumnya. Sang ayah dari keluarga dan sang ayah dari sang anak perempuan ini harus tahu. Itulah sebabnya ya, kalau mengacu pada kejadian sebelumnya, ini memang sebuah kejadian selebgram ya, kejadian artis. Saya sendiri nggak terlalu ngikutin. Saya cuma ngelihat sebuah adegan di video yang melintas di Instagram. Kalau si ayah ini ikut konferensi pers, dan kemudian si suaminya menyatakan, si suami melakukan KDRT menyatakan minta maaf, terus si istrinya ceritanya memaafkan, terus si ayahnya tidak terlalu banyak bicara, saya lupa malah ayahnya bicara apa aja. Di situ saya tuh agak mikir berkali-kali gitu ya, mikir berkali-kali. Ini tuh sebenarnya mengapa sang ayah begitu tidak menunjukkan apa ya kekuasaannya gitu. Secara syar'i dia tuh berhak gitu untuk marah sama si menantunya. Tapi ini si menantunya minta maaf gitu teh udah aja ya. Akhirnya tuh sebenarnya masalahnya udah selesai di belakang gitu. Jadi di konferensi persnya cuma tinggal pengumuman atau gimana. Terus kan saya merasa terganggu dengan gestur sang bapak yang diem aja gitu ya. Kayak nyamangga we atulah kumaha neng, kesannya kayak gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, namanya wali tuh harus melindungi anak perempuannya gitu. Kalau tahu anak perempuannya dipukulin sama suaminya, ya hajar dong suaminya, kasarnya gitu ya. Coba bayangkan ada seorang anak perempuan, remaja sebutlah gitu, digangguin di jalan sama anak laki-laki, dipukulin sama preman misalnya. Bapaknya lihat, kira-kira apa yang si bapaknya lakukan pada si preman? Pasti dipukulin lebih kuat lagi kan, sampai berdarah-darah kalau perlu, sampai patah tulang kalau perlu, begitu kan? Itulah ekspresi spontan seorang wali yang melindungi anak perempuannya. Nah, jadi sebenarnya hal pertama yang perlu dilakukan adalah kontak si ayah dari sang perempuan ini. Ayah itu harus tahu bagaimana sang penerima tugas perwalian berikutnya ini memperlakukan anak yang sekarang sudah pindah perwalian ke si suaminya. Itu pertama. Dan kalau si ayahnya diam aja, Allahu Akbar. Ini berarti ada masalah, nggak paham syariat agama berarti kalau begitu. Itu pertama ya. Kedua, sebenarnya apakah seorang laki-laki yang melakukan KDRT kepada istrinya secara syar'i itu semestinya diperlakukannya gimana sih? Apa ya sudah tabah saja gitu ya? Dalam Islam, sabar itu bukan menerima kezoliman, bukan. Sabar itu adalah tidak henti berjuang karena tidak putus harapan. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah ketika rombongannya Rasulullah ikut sama Rasulullah ya mau ke Mekah, terus dihalangi masuk Mekah, lalu ditandatanganilah, tanda tangan atau apa, pokoknya disepakati perjanjian Hudaybiyah. Balik lagi sana, jangan ke Mekah gitu ya. Padahal tadi udah di pintu Mekah, semua udah berpakaian ihram, udah bawa hewan hewan untuk dikurbankan karena niatnya mau naik haji dan nggak ada yang bawa senjata dan niatnya juga mau naik haji gitu kan. Lalu ketika Rasulullah berkata, ayo mari kita kembali lagi. Ya Rasulullah, bukannya engkau bermimpi bahwa kita akan akan melakukan ibadah haji gitu? Ya betul, tapi saya tidak berkata tahun ini. Itu yang namanya udah gondok banget. Bayangin ya perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi orang zaman dulu kan naik haji nggak kayak kita sekarang ya. Kita cuma tinggal duduk manis di pesawat, habis itu diumumkan silahkan Bapak Ibu, mari kita berganti pakaian ihram gitu ya, terus mulai baca doa. Kan simpel banget ya buat kita. Nggak ada perjuangannya, kita itu mau ke sana cuma tinggal keluar uang, itu ya. Tapi kalau zaman itu dari Madinah ke Mekah itu mereka berjalan kaki, bawa hewan buruan untuk dikorbankan dan bawa hewan buat dimakan karena tidak ada teknologi untuk mengawetkan makanan. Jadi mereka bawa bahan makanannya gitu ya. Terus bahan makanannya tuh nanti udah sampai di titik mana, ya udah kita makan yuk, kambing mana nih yang bersembelih, kambingnya si bapak siapa, sembelih gitu ya. Berkurang tuh satu, begitu terus. Dan bayangkan perjalanan panjang jalan kaki sambil bawa hewan buruan. Hewannya males, mager, aku nggak mau gerak, ditarik-tarik kan gitu ya. Perjuangannya luar biasa, nyampe sana ditolak masuk. Ketika akhirnya mereka semua
meskipun dengan perasaan gondok luar biasa, mau manut sama Rasulullah dan tetap menjaga harapan bahwa kita memang akan ke Mekah, gitu kan? Sempat ada penolakan kan dari mereka juga yang nggak mau bergerak ketika disuruh untuk mencukur rambut dan kemudian melakukan kurban. Tapi mereka mau bersabar mengikuti perintah Rasulullah untuk tidak masuk Mekah. Makanya ayat yang turun di situ di kejadian itu Allah menyatakan bahwa mereka telah mencapai kemenangan yang sempurna karena mereka sabar. Sabar tuh kayak gitu. Jadi dalam Islam sabar itu bukan menerima kezoliman. Kezoliman itu jelas harus diperangi. Jadi kalau sudah tahu kejadian seperti itu tidak boleh dibiarkan. Pertama, kalau kejadian kezoliman ini dibiarkan, semua orang yang membiarkannya artinya mengirimkan pesan pada pelaku kezoliman bahwa tindakan Anda dibenarkan. Kita setuju karena kita tidak ada yang melakukan tindakan untuk mencegah ini. Silahkan lakukan terus. Itu sebenarnya pesannya. Terus pesan yang tersampaikan kepada sang korban adalah, yo wis kamu sing sabar aja ya. Memang hidup itu harus menelan kezoliman dan tahan saja penderitaanmu dan ya memang well you're not good enough. Kamu tidak cukup berharga untuk diselamatkan. Kalau dia selebgram semua akan menyelamatkannya kan ya. Nah, jadi dari sini kita harus menyampaikan pesan yang jelas. Jangan diam saja kalau perilakunya seperti ini. Kita ingatkan sayang laki-laki, kita selamatkan yang perempuan. Kalau perlu aneka macam penyelamatan lah yang dilakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya kisah misalnya ada seorang mu'alaf ditolak oleh keluarganya diusir, itu si mu'alaf harus tidur di mana? Kan teman-temannya yang sama muslim, yaudah ya sini aja, mudah-mudahan suatu saat kamu akur lagi sama keluarga, kan gitu ya. Itu aja kita bisa simpel mikirnya. Kenapa nggak diselamatkan yang ini istri sama anaknya? Apalagi sudah jelas anaknya menyimpan trauma. Itu. Makanya tadi saya bilang ya, mau berkorbannya sejauh mana? Karena emang berat. Betul berat. Kita akan face to face dengan si bapak yang melakukan KDRT. Dan harus sangat jelas pesan sampai pada si bapak bahwa perilaku Anda tidak bisa diterima, perilaku Anda melanggar syariat agama, dan kita semua di sini harus lebih takut pada agama dibandingkan takut pada si bapak. Ya, kalau kita diam saja mengamati ada tindakan seperti itu, kita terhitung ikut dosa. Jadi harus ambil tindakan segera gitu ya. Kalau sang ibu keburu meninggal karena KDRT, maka semua orang yang tahu kejadian itu dan diam saja akan ikut dosa. Ngeri, ngeri. Jadi lakukan tindakan segera, terus selamatkan orang tua dan anak, si ibu dan anak segera ya. Kalau lah si bapak itu melakukan penolakan lah, dianggap ikut campur dan sebagainya, ya seberapa parah pun penolakan si bapak kepada kita tidak akan separah penolakan kaum Quraisy kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika dilempari batu juga Rasulullah menerima ya. Nah ini bukan mudah ya, laporin ke apa Komnas Perlindungan Anak, laporin ke polisi, ada banyak cara kok, gitu ya. Terus berikutnya adalah bagaimana sang ibu dan sang anak. Jelas trauma kan? Tidak bisa menyembuhkan trauma kalau mereka belum diselamatkan. Selamatkan dulu, pisahkan dulu dari pelaku kezolimannya. Bagaimanapun juga Islam itu adil, makanya ada hukum kisos ya. Kalau orang dibunuh maka hukumannya apa? Ya orang itu dipenggal. Itu kan hukumannya sebenarnya seimbang, adil, balance. Nah, berarti sang laki-laki itu memang harus ditegakkan dulu hukum atasnya. Baru sang ibu akan merasa tenang. Kenapa? Karena si pelaku kezoliman sudah menghadapi hukuman atas kezolimannya kan gitu. Nah, jadi bagi sang ibu juga dia harus merasakan keadilan itu ada dan nyata membela dirinya. Adapun terkait traumanya tadi, trauma bisa dihilangkan pelan-pelan. Insya Allah ada lebih banyak ahli yang mampu melakukan proses terapi tadi. Tapi apapun proses terapi yang mau dilakukan, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dan justru akan terasa sebagai omong kosong bagi sang ibu dan sang anak kalau tidak ada yang menyelamatkan mereka. Maka menjadilah berani, belalah kebenaran sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita, dan bahwa takdir dari keluarga ini dihadapkan kenyataannya ini pada ibu, ya mungkin ibulah salah satu solusi sehingga tercipta perubahan pada keluarga ini. Kalau saya sih aku yakin insya Allah Allah punya rencana atas anak ini. Apapun trauma yang terjadi pada anak ini, insya Allah Allah punya rencana untuk menyembuhkan anak ini, dan ke depan anak ini juga bisa belajar menjadi tangguh dan kuat sehingga dia kelak bisa menciptakan keluarga yang tidak seperti ayahnya. Itu mungkin ya dari saya. Enggak, dikembalikan lagi kepada Kang Ferandi. Lengkap ya kaidah-kaidah yang Elma berikan sebagai ini ya, sebagai orang yang penonton tadi, bukan keluarga yang karena makanya seperti kata Elma bilang sangat berbeda orang yang mengalami dan kita yang melihat, dan ya akhirnya komitmen sebesar apa kita berikan karena tidak ada seorang pun yang berhak
dianiaya. Dan kita perlu perjuangkan hal itu supaya tidak terjadi pada siapa. Dan di sini Relma ada beberapa pertanyaan. Enggak. Ada 2 pertanyaan dan ini mirip ya, jadi saya gabungkan saja. Dari Teh Inak. Bismillah Teh Alma, izin nanya gimana menghangatkan keluarga dari keluarga yang sudah bercerai. Bagaimana agar anak masih bisa merasakan kehangatan keluarga Teh meski tanpa ayah. Dan satu lagi dari Nurul Iyasi, Bismillah Pak, bagaimana pengasuhan bila anak masih usia 7 dan 9 tahun, tapi ayahnya sudah meninggal. Apalagi usia itu mereka masih memerlukan sosok ayah yang selalu mendampingi masa pertumbuhannya. Ya, baik. Saya mengutip ceritanya Rasulullah sama tanggapan dari Ustadz Adena Rusfi dan Ustadz Ari Santosa yang pernah ditanya pertanyaan yang sama. Jadi kalau kita mengacu pada cerita hidupnya Rasulullah, ketika Rasulullah kecil, kan Rasulullah lahir, ayahnya sudah tidak ada ya, jadi hanya ada ibunya. Kemudian masa kecilnya pun ketika masa menyusui, bukan disusui langsung oleh ibunya, tapi oleh ibu susu. Dan ketika kemudian kembali pulang kepada ibunya, hanya selang beberapa lama ibunya meninggal. Habis itu pindah pengasuhan kepada kakeknya. Habis itu pindah pengasuhan kepada pamannya. Salah satu insight yang bisa kita tarik dari sirah ini adalah bahwa memang anak di usia kecil, usia mumayyiz sampai masuk nanti ke usia mukallaf, memang masih membutuhkan pendampingan orang dewasa. Perkara tentang orang dewasanya lengkap apa tidak, apakah ada ayah ibu lengkap atau ayahnya yang tidak ada atau ibunya yang tidak ada atau bahkan dua-duanya tidak ada lalu pengasuhannya pindah kepada kakek atau pamannya, itu Allah yang punya rencana atas anak itu. Jadi bisa gimana pun ceritanya. Maka kalau kita berpikir bahwa wah kalau keluarga itu salah satu dari orang tua sudah tidak ada, berarti keluarga itu udah nggak ideal lagi ya, gitu ya. Misalnya kita berpikir gitu, atau misalnya, waduh itu anak itu yatim piatu, sudah tidak ada orang tuanya, wah betapa kehidupan sang anak ini sudah tidak akan sempurna lagi ya, akan ada yang pincang dalam kehidupannya dan sebagainya. Kalau kita sudah mulai dari persepsi itu, lalu bagaimana kita mempersepsi kehidupan Rasulullah dan para nabi? Coba bayangkan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu betul orang tuanya lengkap, ya, tapi kemudian bayangkan ya, rentetan kejadian horor yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, masuk ke sumur. Diangkat dari sumur bukannya diselamatkan, dijual jadi budak. Ketika dijual jadi budak, dibeli oleh pejabat, lalu terjadilah proses yang akhirnya Nabi Yusuf memilih di penjara. Dan kemudian ketika di penjara itulah baru kemudian nanti keluar karena menginterpretasikan mimpi raja. Tapi itu lama banget ya prosesnya. Jadi kalau kita melihat persepsinya bahwa ada gambaran keluarga paling ideal, lengkap bapak, ibu, anak, semuanya hangat dan bahagia. Betul, itu memang gambaran yang ingin kita raih karena Al-Quran memberikan panduan, wahai laki-laki jadilah suami dan ayah yang baik, wahai perempuan jadilah istri dan ibu yang baik, wahai anak-anak birrul walidain dengan birrul walidaina ihsana, kalimatnya selalu gitu, selalu memberikan bakti kepada orang tua itu dalam bentuk ihsan. Jadi ada panduannya jelas bagi masing-masing orang di keluarga, dan kalau kita mengikuti itu, maka gambaran yang ideal adalah bapaknya sikapnya begini, ibunya sikapnya begini, anaknya sikapnya begini, gitu kan ya. Tapi bukan berarti kalau keluarganya tidak lengkap, maka berarti dari awal sudah bermasalah. Mending kita mempersepsi jangan gitu. Karena kalau kita mempersepsi seperti itu, berarti semua keluarga Nabi itu dan kehidupan Nabi itu bermasalah. Padahal kehidupan mereka itu kalau mau mengukurnya bahwa mereka itu bermasalah, mereka tuh jelas lebih berhak untuk trauma daripada kita, gitu ya. Jadi kalau dari cerita yang Bapak Ibu tanyakan tadi, anak-anak ini, aduh kasihannya kalau mereka trauma. Lihat bahwa kehidupan Nabi Darus itu lebih berhak trauma daripada situasi yang dihadapi sama anak-anak Bapak Ibu gitu. Kalau mau pakainya banding-bandingan. Maka kalau saya hakul yakin meyakininya gini, pokoknya kalau sebuah situasi keluarga diberikan kepada keluarga itu, maka Allah punya rencana atas keluarga itu. Mulailah dari meyakini bahwa ini takdir untuk kita terima, bukan untuk kita ratapi, bukan untuk kita nilai. Untuk kita terima aja apa adanya. Dan ketika diterima apa adanya, lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika situasi keluarganya seperti ini, bapaknya sudah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan semua yang terbaik yang berhak dia dapatkan. Nanti Allah
Allah akan datangkan apakah sosok kakeknya, sosok pamannya, sosok tetangganya, sosok gurunya yang kemudian bisa mengisi ruang-ruang yang Allah Maha tahu bahwa ruang itu kosong dalam diri sang anak. Karena bisa saja tidak datang siapapun, tapi sang anak terpenuhi, tidak ada ruang kosong apa-apa. Kita juga menyaksikan kok anak-anak yang seperti itu gitu. Nah, Ustadz Hari Santosa dan Ustadz Adan Ruswi mengatakan bahwa kalau sang ayah meninggal, Allah itu akan datangkan pertolongan kok. Biasanya begitu. Jadi jangan-jangan kitanya yang tidak tahu bahwa di sekitar sang anak ada banyak orang yang bisa menjadi sumber daya manusia untuk bisa menjadi mengajarkan sosok ayah begitu. Dan sama, kalaupun yang meninggal ibu, ya berarti bisa jadi sang ayah tidak menyadari bahwa di luar sana sebenarnya ada banyak sosok yang bisa berperan menjadi ibu. Sebagai contoh ya, saya teringat sebuah kejadian, ini kalau nggak salah sebelum pandemi, kalau saya nggak salah ingat. Ada seorang bapak yang dia rajin nulis gitu ya. Terus ketika dia sedang menulis cerita tentang istrinya, gimana istrinya tuh hamil, terus bagaimana proses hamilnya dan sebagainya. Ini ceritanya cerita cerita sehari-hari. Qadarullah ternyata sang istri itu meninggal ketika melahirkan sang anak. Nah, karena si bapak ini sudah terkenal sebagai penulis, jadinya ketika si bapak mencurahkan kesedihannya karena sang istri itu meninggal, ya jadinya tulisannya jadi viral gitu ya. Nah, kemudian sang bapak berpikir, ini gimana istri saya meninggal, anak saya gimana, kan nggak bisa dapat ASI dan sebagainya. Kalau sang bapak hanya merasa bahwa sekarang hidup saya sendiri, tidak ada sumber daya lain yang bisa saya berdayakan, saya harus survive sendirian tanpa istri dan lain sebagainya, maka dia akan berpikir solusi instan. Gimana caranya anak saya bisa minum, ya beli susu formula, gitu kan ya. Tapi sang bapak ini tidak berpikir begitu. Dia berpikir bahwa betul ibunya meninggal, tapi Allah pasti punya rencana atas anak ini. Apa sih yang terbaik yang mestinya seorang bayi dapatkan? Oh, ASI, air susu ibu. Ya sudah kalau gitu, ya Allah bismillah saya ikhtiar mau nyari ibu susu buat anak saya. Lalu sang bapak bikin pengumuman. Anak saya usia segini, laki-laki, kondisi kesehatannya baik, ibunya meninggal, tidak ada ASI sama sekali. Adakah yang bersedia membantu dan ini urgent, anak saya sudah lapar. Otomatis para ibu-ibu lain yang baru juga melahirkan menawarkan diri. Lalu benar-benar dikunjungi, didatangi, karena namanya juga bakal jadi saudara sesusu ya, harus kenal. Terus didatangi, kenalan, dicatat gitu ya. Bapak, Ibu, nanti kalau punya anak tolong beritahu saya, karena ini akan jadi saudara sesusunya. Sampailah kemudian terkumpul beberapa keluarga. Itu pun tidak mudah ya mendapatkannya. Sudah dapat segitu juga, stok ASI lancar karena selalu ada yang ngirim, tetap aja ada yang komentar. Gimana tuh, kenapa nggak susu formula aja, bikin ribet, ngerepotin orang lain, ngambil jatah ASI orang lain, biasa netizen mak ya, nujulinnya. Jadi dari situ, saya sebagai seorang ibu yang juga sedang menyusui, ya kalau saya emang nggak bisa ikutan ngirim, dan itu beda kota ya. Tapi saya ngelihatnya kayak, wah, inilah seorang bapak yang menyadari bahwa ada begitu banyak sumber daya di sekitarnya. Pasti Allah mendatangkan pertolongan. Kadang-kadang kita tuh ngerasa sendiri untuk merasa harus survive sendiri karena kita tidak tahu ada sumber daya apa sekitar kita. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada ceritanya Rasulullah, setiap kali ada sahabat Rasulullah meninggal di medan peperangan, maka Rasulullah itu akan mendata. Terus tanya, ini si syahid apa orang yang syahid ini gitu ya. Beliau itu punya istri, namanya siapa, tinggalnya di mana, punya anak enggak gitu dan lain sebagainya. Didatangi satu persatu, dicek sang istri ini kan kalau seorang perempuan menjadi janda, maka dia sudah tidak ada wali suaminya kan, maka walinya kan balik lagi ke wali ayahnya dan ke saudara laki-lakinya. Itu yang aneh di masyarakat kita ya. Kalau udah jadi janda, survive-nya sendiri gitu ya. Salah itu teh. Kalau dalam Islam itu, makanya salah satu hikmahnya laki-laki itu dianjurkan sholat 5 waktu ke masjid, supaya antar laki-laki itu saling ngobrol kondisi ke masyarakat kita. Siapa yang belum makan ya hari ini ya? Siapa anak yang belum dapat pengasuhan yang baik dari orang tuanya? Oh, apakah ada janda yang dia tidak yang si anaknya tidak mendapat pendidikan dari sosok ayah atau gimana ya gitu loh. Jadi ketika Rasulullah itu mensurvei setiap para janda itu dicek situasinya satu persatu. Biasanya tidak lama sesudah itu Rasulullah akan bertanya, ini ada janda, ini serius butuh diselamatkan. Misalnya walinya pun sudah meninggal, walinya dulu, ayahnya dulu udah meninggal, anak masih kecil banget, dia juga tidak punya penghidupan apa-apa gitu. Ada yang mau menikahinya? Jadi Rasulullah langsung bergerak cepat untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi. Begitu. Jadi tetap Ustadz Hari Santosa dan Ustadz Danus itu sering mengatakan bahwa menikah lagi adalah salah satu solusi. Tapi kalaupun tidak mengambil solusi itu atau belum mengambil solusi itu, ya datangkanlah semua sosok laki-laki yang ada. Aduh, tapi dah kakeknya kan begini, saudara saya begini. Ya, kalau Allah berkenan situasi
sang ayah itu meninggal, itu terjadi pada sang anak, berarti sebenarnya Allah memberikan kapasitas pada para wali-wali lainnya untuk mengupgrade dirinya, siap untuk mengampu dan mengasuh anak ini. Sebenarnya begitu. Kitanya yang harus duluan untuk menyadari sumber daya. Dan kalau kita posisinya sebagai ibu, kitanya harus minta. Sebagai seorang perempuan yang hidupnya di dalam perwalian, Anda itu berhak minta sama wali Anda. Ini suami saya sudah meninggal. Tolong dong bantu didik anak saya. Bagi anak saya ini lelaki. Kan nggak mungkin saya cuma didik sendirian. Ayo dong Pak, minta ke kakek. Ayo dong Dek, panggil adik laki-laki. Ayo dong panggil saudara laki-laki dari keluarganya suami kita. Panggil, kitanya yang harus minta. Kalau misalnya kita berpikir, aduh nanti takut ngerepotin. Aduh punten-punten, kalau kita tidak nyolek para walinya anak ini, nanti si walinya itu ditanya di akhirat nanti, apa yang sudah kamu lakukan pada anak yatim ini? Enggak ada ya Allah. Loh kok enggak ada, Pieto kan kamu walinya gitu. Gimana coba kalau ditanya gitu? Jadi kita yang harus buka jalan, kitanya jangan nutup jalan, kitanya minta, 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 minta. Nggak ada yang peduli misalnya di keluarga kita semuanya belum belajar syariat Islam dengan benar, minta tuh ke tetangga, masa nggak ada yang ini? Pak RT, tolong dong Anda jadi sosok laki-laki yang bisa ngajarin anak saya, boy anak saya diajak kegiatan-kegiatan maskulin gitu, pertukangan ke atau ngebenerin genteng, apa ke biar dia merasa gitu ada yang memperhatikan dan mendidik dia sebagai laki-laki. Masa Pak RT nggak mau juga? Itu Pak RT tuh nyuruh ketua Karang Taruna, pokoknya mah banyak kok ya sebenarnya mah sumber daya gitu ya. Jadi tenang saja, insya Allah bisa termasuk menciptakan kehangatan tadi. Kalau kaitannya dengan gimana tuh cara main kartunya, nah itu mah tanyanya ke Kang Firandi ya, nah, gitu ya. Ini ada yang raise hand ternyata. Enggak, Tuh teh, silahkan. silahkan Teh Kania. Kata nuhun teteh, Masya Allah. Ya, semoga Allah memberkahi teteh dan keluarga Kang Ferandi juga dan teman-teman semua di sini. Saya mau minta nasihatnya teh. Alhamdulillah kan kami ini tinggal di sebuah lingkungan yang bisa dibilang apa sih namanya eh, belum belum ideal. Cuman kan kami memiliki 3 orang anak. Mereka itu jaraknya deket-deket. Jadi si kakak itu kan usianya tuh sekarang kelas 1 SD. Terus dia kan laki-laki gitu ya. Kami ini eh, karena belum menemukan apa partner yang ideal, akhirnya si kakak ini belum bersekolah kayak tahun ini. Jadi pendidikannya masih pendidikan di rumah gitu ya bersama kami. Nah, eh, untuk mengcover sosialisasinya, ayahnya itu membawanya ke komunitas-komunitas, tapi komunitas itu terbatas ya, Tep. Ketemunya itu paling cuma 2 minggu sekali gitu, dan paling cuma diajak ke masjid atau ke apa acara-acara RT gitu kayak gitu. Tapi sepertinya itu membutuhkan untuk bertemu dengan orang yang seumur, tapi kita tuh kayak masih belum tega gitu teh untuk melepas karena kan dia itu berbeda sama teman-temannya ya, yang teman-temannya di sini mah misalnya udah biasa tahu banyak hal gitu, sedangkan dia mah kan paling main sama adik-adiknya gitu, kerjaannya mungkin cuman baca buku aja gitu. eh, Pokoknya jadi terjadi perbedaan dan kami tuh khawatir gitu karena dia itu kan masih punya adik yang jarak dekat dan usianya juga masih sangat muda sekali, belum bisa memilah gitu. Apakah nasihat teteh gitu ya? Gimana sih sebenarnya, apakah udah cukup bukan cukup? Apakah ikhtiar kami selama itu udah mengcover gitu buat buat dia itu apa terpenuhi gitu kebutuhannya untuk ketemu sama teman, main, punya teman berantem misalnya. Apakah udah cukup atau ada nggak sih yang teteh nasihatnya supaya bisa lebih maksimal lagi gitu? Tuh, Teh. Soalnya tuh kayak beberapa hari ini tuh kayak ada beberapa dia tuh kayak apa namanya, karena usianya udah 7 kan, tapi masih menangisnya tuh masih kayak adiknya yang kecil gitu. Terus eksplorasinya tuh aneh-aneh gitu. Terus Aneh tukang itu gimana ngebongkarin maksudnya? segala macem kayak gitu-gitu lah. Oh iya, Iya ya. takutnya kan karena dia kurang kurang beraktivitas gitu, terlalu banyak di rumah apa gimana gitu ya. Kayak gitulah teh. Oh iya. Hatur nuhun Iya. nasihatnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini menarik kan ya. Ibu punya 3 anak.
dan anaknya yang paling besar usia 7 tahun. Berarti kan praktis dua adiknya tentu di bawah usianya ya. Berarti kan masih ada yang usia balita. Memang kebetulan dalam kehidupan saya juga selama 18 tahun menikah, 6 anak, eh, ada tahun-tahun di mana saya punya 3 anak di bawah 7 tahun. Jadi ada tahun-tahun seperti itu gitu. Jadi tahun-tahun di mana ada yang masih nyusu dan pakai popok, ada yang masih toilet training, dan ada yang masih harus dicebokin. Jadi sebenarnya kalau dibilang dari 17 tahun usia anak, jadi anak pertama udah 17 tahun, tapi praktis sama 17 tahun itu saya belum pernah libur nyebokin anak sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan tanggapan saya cukup relevan gitu, maksud saya cerita seperti ini. Pertama begini, dari pengalaman kami mengamati perkembangan anak-anak, sama juga mengamati perkembangan keluarga lain juga yang punya anak-anak usia kecil, terutama 7 tahun, ternyata penting sekali anak-anak itu mengalami main dengan tetangga gitu. Nah, kalau dulu zaman kita kecil, nah itu terjadi secara spontan ya, main sama tetangga. Terus kalaupun main sama anak tetangga ada yang bandel, emang bandelnya segimana sih? Paling juga mainnya terlalu jauh atau terlalu lama, paling gitu kan ya, sebandel-bandelnya juga. Dan jadi tidak ada yang benar-benar paling jauh tuh nakal, tapi tidak sampai ke jahat. Tapi kalau di zaman sekarang, permainan itu bisa mengarah ke jahat gitu ya, kalau si anak itu tak terkendali didikannya. Nah, jadi saya mengamati pola di zaman sekarang, banyak orang tua muda yang membatasi interaksi anaknya dengan tetangganya karena merasa banyak pengaruh buruk, lalu kemudian si anak dibawa ke tempat lain atau komunitas lain yang orang-orangnya tuh kita tahu bagaimana mereka mendidik anaknya, terus apakah itu pakai playdate kah atau komunitas parenting kah atau apa ya, macam-macam. Jadi dibawa dulu keluar dari rumah, ketemu di satu tempat, bermainlah bareng. Harapan kita adalah si anak mendapat pengaruh positif gitu kan ya. Dan anak hanya berteman dengan pertemanan yang sehat. Tapi ada yang tidak sinkron di sini. Bagaimanapun juga anak kecil itu pemahaman dia tentang apa ya, tentang tempat itu teritorial. Itu makanya kalau anak kecil yang masih kecil banget gitu ya, yang baru merangkak belajar berjalan, paling teritorinya rumahnya, di situ halaman gitu kan. Makin gede usia anak, maka area permainannya tuh makin keluar, makin jauh, makin jauh, makin jauh gitu ya. Jadi dalam persepsi anak, kalau anak usia 7 tahun, ada 2 teritori tempat dia bermain, di dalam rumah sama di luar rumahnya, tapi itu tuh jauh ke sana, terus pakai kendaraan, nggak bisa tiap hari, itu agak membingungkan. Makanya sebenarnya saya sering menyarankan pada banyak orang tua, kalau bisa sekolah anak tuh jangan jauh-jauh. Kalau bahkan lebih baik lagi kalau sekolah anak itu bisa ditempuh jalan kaki. Karena pemahaman dia tentang teritorial itu tuh membantu rasa kepercayaan dirinya tumbuh. Saya tahu saya bisa menjelajah dari titik A sampai dari titik rumah sampai sekolah. Itu adalah area kekuasaan saya. Semuanya saya amati, saya paham tanamannya di sana ada apa aja. Pernah lihat kucing lagi ngapain, pernah ngelihat ayam lewat, pernah ngelihat kendaraan apa. Oh, di sana ada rumah bapak siapa. Itu tuh penting pemahaman teritorial begitu, karena anak secara alami memang observer. Nah, ketika yang terjadi adalah dunianya tuh terpartisi gitu ya, terpisah antara kehidupan rumah sama kehidupan di mana dia bermain, baik itu sekolah, apa tuh komunitas parenting atau playdate atau apapun, ternyata saya perhatikan ada yang tidak sinkron pengamatannya dalam pikirannya. Pertama, dia jadi nggak tahu gimana caranya bertetangga dan bermain, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang yang cara bermainnya berbeda, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi konflik dengan orang yang cara berpikirnya berbeda. Gitu. Jadi kalau saya dari dulu berpikirnya anak itu harus main sama tetangga. Mau baik mau buruk main. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mengamati. Oh, emang anak itu gimana sih mainnya? Diamati sama kita. Jadi anak main itu sama kita diamati. Perhatikan si temennya ngomong apa, pilihan permainan temennya apa. Kalau anak kita tuh main sama temennya, anak tetangganya itu dan itu dekat kita, sambil kita amati kan kita bisa negur. Coba bayangkan kita mikirnya gini aja. Daripada mikir nanti anakku terkontaminasi oleh hal-hal yang pencemaran dari luar gitu ya. Daripada mikir gitu, mending mikirnya gini. Allah datangkan anak-anak ini ketemu sama anak saya, terhubung dan kenal. Mungkin berarti ada tugas dari saya untuk ikut mendidik anak ini. Kalau anak ini belum dapat didikan yang benar dari orang tuanya, berarti Allah menyelamatkan anak ini dengan cara didatangkan ke saya. Berarti saya mungkin ya yang dapat jatah bagian mendidik yang benar. Nggak apa-apa sekecil apapun misalnya, Neng, atau kalau ngomong jangan yang kasar begitu ya, ngomongnya begini-begini.
namanya diingetin tetangga, biasanya kecenderungan awalnya si anak tuh nggak langsung nolak, tapi langsung malu. Oh, mohon Bu, gitu. Masih gitu ya, tiba-tiba jadi sopan. Nanti lama-lama dia akan merasa, ih ada yang merhatiin aku. Umumnya gitu loh. Anak-anak tuh memang polos ya, mereka tidak akan menyimpan dendam, nggak akan kemudian itu aku nggak mau lagi main sama anak ini, ibu itu tuh pernah ngingetin aku, nah nggak akan kayak gitu kok. Itu anak-anak itu mah orang dewasa yang dendam begitu mah. Itu anak-anak mah enggak. Jadi biasanya anak-anak yang pernah bermain sama anak kita, terus sama kita tadi diperhatiin, kasih makan, kasih minum. Kalau dia melakukan hal yang buruk kita tegur, tegurnya juga dengan sayang gitu ya. Dan kita tidak memisahkan dengan anak kita. Kalau misalnya mau udah kelewatan banget, nah ya kita tegur, kita pisahkan nggak apa-apa ya. Biasanya anak itu balik lagi. Apa coba? Karena ngerasa di sini mas saya dididik dan diayomi. Bagaimanapun juga ternyata anak yang normal fitrahnya itu pengen dididik, ternyata gitu. Jadi ketika datang kepada kita, justru yang kita lakukan adalah kita menyelamatkan satu RT, kita menyelamatkan satu RW, kita menyelamatkan satu desa. Ini true story ya, saya pun pernah mengalaminya. Jadi waktu saya anak pertama saya lahir, itu kan saya kebetulan ganti nomor. Jadi nggak ada yang ngirim ucapan selamat melahirkan, saya ganti nomor. Lalu qadarullah saat itu benar-benar di hari pertama saya ngasuh anak, itulah hari pertama saya itu benar-benar bergabung menjadi warga di tempat saya tinggal selama sekian belas tahun. Karena sebelum itu sibuk sekolah terus ya. Nah terus keluarga nggak ada yang tahu bahwa saya lulusan ITB dan saya juga nggak cerita, biasa we gitu ya. Itu tiap hari ngasuh anak, kadang keluar ngejemur, ngobrol sama tetangga dan sebagainya. So gitu saya mikir, oh, ternyata anak-anak ini tuh nggak ada yang ngajak main orang tuanya pada sibuk kerja, sementara di rumahnya hanya ada kakek neneknya yang udah sepuh, jadi boro-boro kuat nemenin main. Ada si anaknya berlarian di luar gitu ya, terus biasa saya ngajak ngobrol, itu siapa namanya? Ini lucu, ini rambutnya, ini kriwil, apa aja lah obrolannya tuh gitu ya. Terus gitu kadang-kadang nanti mereka cerita, padahal anak saya masih bayi ya, belum bisa diajak main. Terus itu misalnya, ibu tuh si itu nggak ganggu ayo gitunya sini atuh ngobrol sini ada apa sih gitu, udah ngobrol kayak gitu, kamu teh kalau sama temen jangan kayak gitu, kalau kayak gitu nggak ada yang mau main sama kamu loh, gimana tuh kan ngomong mungkin oh dia mau main gimana kayak gitu ya. Dari situ teh akhirnya mereka deket habis itu terus suami saya bilang gimana kalau kamu ngajar ngaji aja, kayaknya anak itu pada nggak bisa ngaji. Oh iya ya benar juga, gimana caranya dah kalau saya bawa-bawa bayi ke rumah mereka, nggak mungkin, suruh aja mereka lah yang ke rumah. Terus saya tawarin, mau nggak diajarin ngaji sama bunda, saya mau nyebut di sini bunda ini, mau diajarin ngaji nggak sama bunda, mau gitu, datang wae satu-satu. Tapi harinya ada masanya waktu saya melahirkan anak kedua, dan itu berhenti pas saya melahirkan anak kedua karena anak kedua saya lahir prematur, jadi harus selalu bawa bayi. Dan dokter menyarankan jangan banyak interaksi dengan orang karena namanya bayi prematur ya, kurang imunitas tubuhnya, jadi dibatasi banget. Jadi sampai saya tuh minta maaf sama anak tuh, mohon maaf banget ya belum bisa nemenin main lagi, belum bisa nemenin belajar. Ya qadarullah ini teh anak teh prematur, jadi bundanya harus banyak berdoa dulu gitu ya. Yo bunda mah paling kayak gitu ya. Tapi ada masa-masanya rumah saya tuh penuh sama anak-anak. Ibu aku ada PR, ibu aku mau ngaji, aku nih. Itu awal mulanya dari mana? Awal mulanya karena kita mau speak up sama anak-anak tetangga. Kita nggak usah ngomentarin orang tuanya, nggak usah. Ya jelas orang tuanya pasti ada kurang didikan, nggak apa-apa lah, itu mah jatah mereka belajar, nanti Allah kasih. Tapi anak-anak ini kan masih polos ya. Jadi daripada kita berpikir saya mau mengurangi kontaminasi dan menjaga anak saya dari pencemaran lingkungan, jangan. Justru mereka itu harus menghadapi dunia nyata senyata-nyatanya. Nyatanya anak, misalnya kita bilang anak kita yang 7 tahun, Bunda tuh senang kok kamu main di luar, tapi tolong ya, jangan ikut main HP, oke? Kalau nanti ada temenmu yang ngajak main HP, kamu bilang, aku sih nggak main HP. Kamu yang ngajak dia main yang lain. Kalau dia tetap ngajak main HP, kamu tanya aja, emang kamu main apa sih pakai HP? Terus ceritain ke Bunda. Nanti Bunda akan kasih tahu kamu, apa sih itu yang lagi dimainin sama temennya gitu. Jadi gitu cara kita itu adalah tarik ulur anak-anak kita. Pokoknya di pertetanggaan. Saya tidak menyarankan langsung lompat main yang jauh keluar. Bukan berarti nggak boleh ya, sekali-kali mah boleh. Tapi kalau hanya yang jauh-jauh itu aja yang kita hubungkan pada anak kita, yang deket enggak, si anak tuh tidak tahu gimana caranya bisa survive di lingkungannya. Gitu. Justru anak-anak harus menghadapi dunia nyata dari usia kecil. Ini terakhir cerita dari saya. Kalau kita buka surat Al-Qasas, di surat Al-Qasas kan diawali dengan cerita Nabi Musa. Ada adegan ketika ibunya Nabi Musa menyimpan Nabi Musa di keranjang terus dihanyutkan ke sungai, gitu kan? Nah, kemudian ibunya Nabi Musa memanggil kakaknya Nabi Musa, perempuan, dan sudah balik. Terus ibunya Nabi Musa cuma bilang satu kata, kusihi, gitu. Kusihi artinya ikuti bayi itu langkah demi langkah. Maksudnya perhatiin terus di arah mana gitu ya. Nah, sang anak ini dia nggak kemudian komentar gini, masa aku harus ngikutin bayi ini, kan bayinya
lewat sungai, masa aku harus masuk sungai juga basah dong? Enggak, dia juga nggak komentar, Bu, kalau aku ngikutin nanti kan aku bisa ketangkep sama militer, nanti ketahuan dong gitu. Atau, Bu, aku terus ngikutin apa yang mana, aku kan capek, ini kan panas. Enggak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada menolak, tidak ada apa-apa. Begitu ibunya bilang kusihi, si anaknya langsung lakukan. Dan kita tahu semua ceritanya, bahwa si anak ini ngikutin terus, sampai kerajaannya Firaun, nungguin di luar, pengen tahu nasib adiknya gimana. Begitu dia melihat para dayang keluar, cari ibu susu gitu ya. Terus dia langsung, aku tahu ibu susu yang baik di mana. Kan dia nggak kemudian ngomong, tahu nggak itu kan adik aku ya. Terus ibu aku tuh kan masih menyusui. Kan nggak ngomong gitu ya. Si anak ini acting dan bilang, aku tahu siapa ibu susu yang baik. Yuk aku antarkan, ada sebuah desa. Terus diantarkan ke sana ketemu sama ibunya. Mungkin dia pakai kode kedip-kedip kali ya ke ibunya, si ibunya paham gitu ya, pura-pura bahwa mereka itu bukan ibu dan anak, sehingga sang kakak perempuan ini menjadi wasilah pertemuan ibu Nabi Musa dengan Nabi Musa yang baik, dan menjadi wasilah terpenuhinya janji Allah kepada ibunya Nabi Musa. Karena di surat Al-Qasas disebutkan bahwa apa, dan kami, oh gini kalau nggak salah, dan kami teguhkan hatinya ibu Nabi Musa, karena jika tidak kami teguhkan niscaya dia akan, apa sih kalau nggak salah, berteriak atau apa gitu untuk menunjukkan bahwa itu adalah anaknya, dan kami janjikan padanya bahwa dia akan kembali, kami pertemukan dengan anaknya. Siapa yang jadi wasilah pertemuan antara ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa? Ada kakaknya. Nah, menurut ulama tafsir menariknya gini, kenapa anak perempuan ini bisa sebegitu cerdasnya melakukan semua rangkaian yang kreatif, strategis, efektif, dan efisien. Padahal usianya masih muda dan hanya diberi satu kata instruksi, sekali saja. Itu artinya si anak ini sudah terbiasa hidup di dunia nyata. Dia tahu dia adalah budak. Jadi hati-hatilah dengan militer Firaun. Dia tahu dia adalah ibu dia adalah kakak yang lahir di keluarga budak. Jadi dia tahu mana bahaya, gimana cara acting depan militer, gimana harus berhadapan sama dayanya Firaun, gimana apa melangkah di jalan yang aman. Sebenarnya kan dia bisa saja meninggal di jalan ya. Begitu kan ya? Jadi itu menunjukkan bahwa sang orang tua berhasil mendidik anak ini dewasa karena hidup di dunia nyata. Nggak ada yang disembunyikan dari si anak. Nah, hidup kita tuh keras. Kita tuh dibuat jadi budak dan kita dijajah oleh Firaun. Ini tuh hidup tuh gini, 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 gini. Nanti kalau kamu keluar, kamu hadapi ini, gini. Kan dari kecil, nggak mungkin dari gede. Kan nggak ada anak ujung-ujung dewasa pas dia usia balik. Kalau dari kecil dia, ayo sini diumpetin, nah marilah kita hidup aman di dalam saja. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah pertemukan dengan keluarga lain yang menjauh di sana nggak apa-apa, sekali-kali aja. Tapi jangan hilangkan urusan mendidik tetangga. Sebut aja gitu ya, mendidik tetangga. Jadi anak kita benar harus berinteraksi dengan tetangganya. Adapun yang tadi eksplorasinya aneh-aneh dan sebagainya, saya sebenarnya karena saya punya 6 anak ya, dan mengamati banyak anak, di sini juga bikin sekolah alam informal yang mana anaknya banyak banget ya, hampir 25 yang anak-anak yang kecil-kecil. Jadi saya tidak bisa menyebut mana yang normal. Semuanya aneh, kalau pakai persepsi kita. Dan kalau saya berkata kalau semuanya aneh, berarti apa semuanya normal dan saya yang aneh? Bisa juga kan gitu ya. Jadi agak kurang pas kita mengamati bagaimana cara anak bereksplorasi pakai sudut pandang kita. Kurang pas dan kurang adil. Emang kita dulu nggak pernah aneh? Kita juga aneh kok dulu gitu ya. Jadi kalau menurut sama saya, mending kita jangan sibuk sama penilaian terhadap eksplorasi anak seperti apa. Ya fasilitasi aja dia dengan banyak eksplorasi. Dan eksplorasi itu sebenarnya sesimpel mungkin. Di rumah, keluar rumah, ketemu tetangga, main di lapangan, ke masjid, ya semua seputar itu dulu. Ingat bahwa pemahaman teritorial penting untuk membangun kepercayaan diri anak, karena anak harus bisa merasakan dia menjelajah itu dengan aman, masih teritori yang aman, dan dia tahu every detail of this place gitu ya. Mulai dari situ dulu. Jadinya dengan gitu, ketika kita pakai kartu ini bermain dan sebagainya, itu kan sebenarnya juga sama. Kita lagi ingin menciptakan situasi rasa aman antara orang-orang terdekat. Nah, nanti ketika kita ajak keluar, kita tambah jumlah orang-orang yang dirasa aman bagi sang anak. Gitu terus makin lama makin luas, makin luas, makin luas. Makanya kalau di Sayogya itu di Pancadharma 4, Pancadharma 4 itu berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat. Salah satu topik kurikulumnya adalah pemahaman teritorial. Jadi wawasan wilayah dan saya lupa ya, wawasan wilayah dan budaya kalau nggak salah. Jadi anak usia TK itu teritorinya CRT, anak teritori yang harus dia kuasai dan dia paham. Dia menjelajah sekitar situ. Anak usia SD awal dia se-RW apa sedesa ya, saya agak lupa. Habis itu dia nanti kalau madya itu harus satu kecamatan. Kalau madya itu SD akhir. Usia SMP itu harus satu kotanya,
terus kalau satu kota dan malah cenderung ke satu provinsi. Karena saya bicara provinsi Jogja ya. Provinsi Jogja kan nggak segede Jawa Barat ya. Jawa Barat atau Jawa Tengah. Terus kalau sudah usia SMA, dia harus jelajah keluar provinsi. Jadi teritori itu maju, maju, maju. Artinya dia dia punya circle rasa aman paling kecil. Nah, si kartu ini membantu untuk menciptakan rasa aman karena circle terkecilnya itu menunjukkan rasa rasa aman dan menciptakan sama di keluarga. Nanti circle-nya membesar, 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 membesar. Nah, kalau kita yang terlalu banyak keep mereka, kita justru bukan menciptakan rasa aman. Kita justru menunjukkan di luar sana itu tidak aman. Nah, itu tidak tepat sebenarnya kalau seperti itu. Karena kalau begitu nanti anak nggak bisa menghadapi tantangan hidupnya. Yang mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Dan saya mohon maaf kalau ternyata ada kata-kata yang terlalu lugas atau vulgar dari saya atau straight to the point jika itu menyinggung, saya mohon maaf. Semua yang baik dan benar sebenarnya berasal dari Allah. Jadi ini berkah buat kita belajar semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Nih saya kembalikan lagi kepada Kang Ferandi. Insya Allah dari Teh Elma panduan termasuk menjawab juga sebenarnya ada satu pertanyaan. Jadi bagaimana filter kalau ada pengaruh negatif. Tadi Teh Elma sudah paparkan cukup panjang pengalaman Teh Elma ini ya mendidik anak-anak tetangga yang itu tampaknya yang sudah hilang di generasi sekarang kita sekarang ya. Kalau zaman saya kecil dulu tuh biasa ibu-ibu itu saling ngumpul. Jadi kalau ada saya salah itu lagi saya lagi main salah tuh diingetin sama anak-anak sama ibunya temen saya tuh biasa. Kalau sekarang tuh kalau keluar ya sama ibunya tetangga itu nggak kenal. Ya, agak sedih juga sebenarnya dengan kondisi sekarang ini. Harapannya kita bisa mengembalikan semua itu dan tadi seperti tadi kata Helma ya kita memperluas zona amannya anak. Jadi kalau di luar sana ada banyak motivasi-motivasi untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman. Yang lupa diingatkan adalah kita menciptakan zona aman itu. Dan dari zona aman yang tercipta kita perluas. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Dan family talk ini ikhtiar untuk menciptakan zona aman yang akhirnya bisa diperluas. Mungkin udah hampir 5:30 ya. Mungkin dari Teh Elma mungkin ada kata-kata penutup tentang menciptakan keluarga hangat. Oke, Eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semua, dengan semua diskusi kita hari ini, semoga semakin menguatkan niat, tekad, dan itikan kita supaya benar-benar kita itu menyicil ikhtiar untuk membawa kehangatan ke tengah keluarga kita. Karena keluarga yang hangat dan dekat bisa kompak dan sinergis untuk sama-sama menuju surga. Dan keluarga yang jauh dari rasa hangat, jauh dari kedekatan, bahkan sulit untuk berkumpul bersama, lebih rentan untuk tak terkendali dan tanpa kita ketahui ada yang mengarah menuju neraka. Bagaimanapun juga, fungsi kita sebagai orang tua adalah penanggung jawab mereka. Jangan sampai kita tidak sadar anak kita tuh sudah terseret oleh oleh zaman ini dan kemudian kitalah yang harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Insya Allah bahwa kita sebagai orang tua di zaman ini Allah akan memberikan kita pertolongan dan kekuatan. Insya Allah, kalau itu sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadirnya alat yang disajikan oleh Kang Fernandi dan tim ini, itu membantu kita punya ikhtiar, usaha ekstra untuk kemudian membangun kehangatan, sehingga sampai ke sinergi keluarga kita, dan insya Allah kita juga akan bersama di dunia dan di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita, Allah menguatkan niat dan itikat baik kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi ke Kang Ferandi. Terima kasih banyak Teh Elma atas waktu, perhatian, dan ilmunya. Dan bila sahabat semua, Memo Family Talk ini jadi ikhtiar kita untuk menciptakan momen-momen hangat dalam keluarga. Dan sekarang, sampai tanggal 1 Oktober itu Family Talk ada dalam harga promo spesial. 139.000 dari diskon dari 225.000. Cuma 3 hari ini saja. Silahkan hubungi orang yang memberi info tentang webinar ini, bagaimana cara memesannya. Jadi hubungi orang yang memberi info dan dari situ nanti dia insya Allah teman-teman bisa dapat info bagaimana cara memesan Family Talk ini. Sekian dari kami pulang ke rumah.id dan Arung Dunia. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat. Terima kasih banyak juga kepada Teh Elma.
atas ilmunya. Semoga Allah mampukan kita untuk menciptakan keluarga yang hangat di dalam rumah kita, dan Allah hangatkan juga kondisi kita di surganya kelak, bukan berada di dalam panasnya api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin